Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa sering-sering nonton Isekai Project agar nantinya bisa cerdas seperti Mimin. Pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita anime sepak bola lagi nih berjudul Aoashi. Di mana dalam anime kali ini akan bercerita tentang seorang pemuda yang memiliki bakat dalam bermain sepak bola. Di mana dengan kemampuannya itu ia diperlihatkan mampu mengatur aliran permainan di lapangan bak legenda hidup Xavi Hernandez. Namun sayang karena kebodohan dan keegoisannya ia harus terbuang dalam tim sepak bolanya dulu. Di mana akibat hal itu lantas membuatnya sekarang bergabung dalam salah satu tim sepak bola SMP lemah di pelosok Ehime. Jadi bagaimanakah dirinya terus berjuang untuk menjadi seorang pemain hebat? Mampukah ia mengejar cita-citanya itu guna menjadi seorang pemain profesional? Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita ke pembahasannya saja cuy. Check it out. Kisah dimulai dari sebuah pertandingan sepak bola tingkat SMP di prefektur Ehime. Di mana MC kita dalam anime kali ini yang bermain sebagai penyerang bernama Aoi Ashito mampu bermain cukup baik dalam pertandingan. Bahkan ia berhasil mencetak hat-trick di babak kedua untuk mengejar ketertinggalan timnya atas tim lawannya itu. Walaupun terkesan egois dan seperti tak memperhatikan taktik dalam bermain bola, nyatanya teman-temannya di lapangan mampu menjadi support bagi permainan Ashito. Bahkan penonton di lapangan dibuat terpesona dengan kemampuan Ashito itu. Di sisi lain merasa tertekan dengan hebatnya permainan Ashito, nampak kiper tim lawan mulai datang menghampiri Ashito di sana. Di mana ia datang bermaksud untuk memprovokasi Ashito yang ternyata merupakan rekan timnya semasa di sekolah dasar dulu. Diperlihatkan ia mulai mengejek permainan egois Ashito serta mengolok-olok rekan setimnya. Benar saja Ashito yang terpancing emosi malah menanduk lawannya itu bak Zinedine Zidane menanduk Marco Materazzi. Sontak atas kejadian tersebut Ashito mendapatkan kartu merah dan dikeluarkan dalam pertandingan. Di mana dengan tak bermainnya Ashito membuat timnya harus mengakui kekalahan di akhir pertandingan atas tim lawannya itu. Kemudian setelah kekalahan tersebut Ashito dikabarkan oleh pelatihnya bahwa SMA favorit yang ingin mendatangkan dirinya pun menarik beasiswa mereka setelah melihat aksi anarkis Ashito dalam pertandingan. Mereka mengatakan tak menginginkan seorang pemain temperamental seperti Ashito. Sontak mendengar kabar tersebut Ashito nampak sangat frustrasi. Bahkan akibat kegalauannya itu ia diperlihatkan berlari di sekitar pantai Ehime. Dan di sanalah ia lantas bertemu seorang pria yang tadi juga menonton pertandingan Ashito sebelumnya bernama Fukuda. Namun sayang di saat Fukuda akan mengutarakan niatnya menemui Ashito, si Ashito malah terkulai pingsan setelah kelelahan yang dialaminya. Singkat cerita, setelah sadar dari pingsannya, Ashito pun dibuat terkejut dengan kemampuan olah bola yang ditunjukkan oleh paman Fukuda. Diperlihatkan ia dengan sangat sempurna mengontrol bola setelah menendangnya pada gedung pembatas di sana. Merasa tertarik dengan taktik olah bola, Fukuda Ashito pun lantas diajarkan bagaimana cara melakukan hal tersebut agar membantu dirinya bisa mencetak gol lebih banyak dalam pertandingan. Di mana Fukuda mulai mengarahkan Ashito untuk mengontrol bola tepat pada lingkaran yang digambarnya pada pasir pantai. Namun di sini sampai malam tiba Ashito pun tak kunjung bisa menguasai teknik yang dijelaskan Fukuda sebelumnya. Fukuda bahkan menyebut mungkin permainan serta kerjasama tim yang ditunjukkan Ashito bersama rekan-rekannya pada pertandingan sebelumnya adalah kebetulan belaka. Tak terima dengan perkataan Fukuda itu, Ashito pun lantas menjelaskan semua yang ia lakukan di lapangan.
Secara sadar Asito nampak selalu berusaha mengisi serta menyesuaikan posisinya dengan teman-temannya di sana. Di mana dengan hal tersebut Asito mampu memprediksikan arah jatuhnya bola dan terkesan ia selalu bisa mendapatkan bola di lapangan. だからこぼれ球なんかじゃねえんだ。偶然でもねえ。全員の得点なんだ。 Mendengar hal tersebut, sontak Fukuda pun mulai mengakui bakat yang dimiliki Asito. Bahkan ia merasa bersemangat setelah mengetahui kemampuan Asito yang mampu mengingat semua pergerakan seluruh pemain di lapangan. Sementara di tempat lain, ibu dan kakak Asito nampak sangat khawatir mengetahui dirinya tak kunjung pulang sampai larut malam. Bahkan rekan setimnya juga membantu mencari keberadaan Asito yang tiba-tiba menghilang setelah pertandingan pagi tadi. アシトはまだ帰ってません。 Kemudian ketika ibu Asito akan keluar rumah untuk juga mencari Asito, nampak ia kedatangan tamu tak terduga yakni lawan yang ditandu Asito sebelumnya. Diketahui kedatangan dirinya di kediaman Asito ternyata adalah untuk meminta maaf pada Asito. Ia merasa bersalah setelah sebelumnya sempat membuat Asito marah. Di mana diketahui ternyata apa yang membuat Asito marah dalam pertandingan sebelumnya adalah karena sang lawannya itu mengejek kondisi keluarga Asito saat ini. みんな言うとったんよ。一緒にやるの恥ずかしいって。親が水商売やっとるけんな。 Singkat cerita, esok harinya ketika Fukuda bangun dari tidurnya, ia dibuat terkejut dengan apa yang dilakukan Asito. Nampak dengan semangat luar biasa ia berhasil menguasai teknik yang diajarkan padanya setelah semalaman berlatih tanpa henti di pantai tersebut. Menyadari bakat, kemampuan, serta potensi Asito yang sangat luar biasa, ia pun lantas mengundang Asito untuk hadir dalam seleksi pemain muda yang ia latih di Tokyo dalam 10 hari mendatang. Mendengar hal itu sontak membuat Asito sangat terkejut atas perkataan pelatih Fukuda. 家に帰って家族とよく話せ。 Namun sayang ketika ia memperlihatkan undangan seleksi itu pada ibunya, nampak sang ibu tak setuju jikalau Asito harus mengikuti seleksi di kota Tokyo sendirian. Serta dengan kondisi keuangan yang semakin memburuk membuat Asito harus menerima fakta menyakitkan untuk tak mengikuti seleksi itu. Namun sampai di satu momen ketika Asito pulang dari sekolah bersama kakaknya Sun, Asito diberitahu bahwa seseorang yang mengundangnya itu ternyata adalah pemain bola legendaris Jepang yang pernah bermain di Liga Spanyol serta saat ini melatih para pemain muda di tim Tokyo Esperion. Kak Sun pun yang mendukung impian Asito untuk menjadi pemain profesional lantas memberikan sejumlah uang guna dipakai Asito hadir dalam seleksi tersebut. Mendengar hal itu, sontak Asito pun kembali bersemangat sembari mengingat perkataan pelatih Fukuda yang berjanji membawa dirinya ke panggung tertinggi dunia sepak bola. Singkat cerita, Asito pun mulai datang ke Tokyo untuk mengikuti seleksi tersebut. Nampak di raut wajah Asito rasa kagum pada seluruh fasilitas yang dimiliki oleh klub Esperion di sana. Bahkan ketika dirinya sedang memikirkan akan seperti apa jalannya seleksi tersebut, tanpa sengaja Asito menyenggol seorang wanita cantik jelita bernama Hana. Nampaknya Hana sendiri ternyata mengenal betul tentang Asito. 愛媛でさ、君なんか実績あるのか？ Diketahui Hana nyatanya merupakan adik dari sang pelatih Tokyo Esperion saat ini yakni Fukuda. Ia terlihat sedang bekerja sebagai staf dalam klub tersebut membantu kakak tercintanya itu. Di mana dengan arahan Hana pun Asito sedikit mengetahui akan seperti apa jalannya seleksi di sana. Kemudian dalam seleksi kali ini Asito tergabung dalam tim putih yang diisi beberapa pemain tak terlalu terkenal seperti Yusuke Otomo, Kaneda, dan lain sebagainya. Sementara di tim merah malah diisi beberapa pemain yang sangat terkenal seperti Tachibana yang merupakan pemain terbaik dalam turnamen Kanto. Melihat hal itu agaknya sempat membuat Otomo sangat insecure dengan permainannya. Namun berbeda dengan Asito sendiri. Di belakang ia sangat bersemangat mengetahui dirinya akan bertanding melawan para pemain hebat di lapangan. Benar saja sesuai apa yang diprediksikan sebelumnya jalannya pertandingan berjalan cukup timpang sebelah. Nampak dengan mudahnya tim merah mampu mengalirkan permainan dengan sangat baik di lapangan. Bahkan baru beberapa menit berjalan Tachibana berhasil membawa timnya mencetak gol lewat aksi memukaunya di depan gawang. Sontak dengan gol tersebut membuat permainan tim putih yang dihuni Asito malah tambah kacau.
Bahkan mereka saling menyalahkan satu sama lain terutama Asito yang dinilai bermain sangat egois di lapangan. Sementara di pinggir lapangan para jajaran pelatih juga menilai hal yang sama seperti apa yang dilihat oleh para pemain di sana. Di mana pelatih Date serta lainnya menilai bahwa pemain yang dibawa oleh pelatih Fukuda tak ada istimewanya sedikitpun. Kurangnya kerjasama serta keegoisannya di lapangan akan sangat berdampak buruk pada rekan setimnya di sana. Namun di sisi Asito sendiri yang mulai sadar bahwa rekan satu timnya adalah kumpulan beberapa pemain hebat, mulai bertekad ingin terus bisa bermain sebagai tim di lapangan. Bahkan tanpa diduga dengan semangatnya tersebut secara tak sadar ia mampu memperlihatkan kemampuan pandangannya di lapangan. Dengan pengamatan serta positioning yang baik, Asito mulai menggiring dan menahan bola di daerah pertahanannya sendiri. Nampak ia akan melakukan sesuatu di sisa akhir pertandingan tersebut. Sementara di pinggir lapangan para pelatih yang melihat aksi Asito itu mulai menyebut karirnya sudah tamat bahkan mencoret dirinya dari daftar peserta. Namun di sini berbeda dengan pelatih Fukuda sendiri. Ia nampak sangat bersemangat dan tertarik dengan apa yang akan dilakukan Asito. Benar saja firasat pelatih Fukuda terjadi di lapangan. Diperlihatkan Asito secara sengaja mempertahankan bola di daerah pertahanannya untuk memancing pemain bertahan lawan agar maju menciptakan ruang bagi rekannya untuk menyerang di sana. Sontak ketika pemain lawan maju untuk menghadang Asito, ia juga mulai bergerak untuk membuka ruang mengoper ke daerah kosong di depan. Otomo yang menyadari hal itu lantas meminta Kaneda maju ke depan guna menyambut umpan Asito. Benar saja melalui umpan lambung tersebut Kaneda nyatanya berhasil mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan guna mengejar ketertinggalan mereka. Kemudian setelah tes pertama itu para pelatih mulai mengadakan rapat guna menentukan siapa saja pemain yang lolos dalam seleksi selanjutnya. Nampak suara para pelatih Esperion masih abu-abu menentukan kelanjutan nasib Asito. Sementara itu di tempat berbeda terlihat para pemain sedang menjalani istirahat mereka dengan menyantap menu makan siang yang disediakan pihak Esperion. Nampak wajah agak sedikit tegang dari para pemain sembari menunggu hasil seleksi mereka. Singkat cerita, setelah rapat selesai, para pelatih mulai mengumumkan beberapa nama pemain yang lolos untuk ikut ke dalam seleksi selanjutnya. Terlihat Otomo, Kaneda, serta Asito ternyata terpilih dalam 11 pemain yang lolos seleksi pertama tersebut. Di mana seleksi selanjutnya itu nyatanya akan dilakukan kurang lebih dalam 30 menit lagi. Di sini Asito yang mengira dalam seleksi selanjutnya itu mereka akan melakukan laga melawan sebuah tim mulai berinisiatif untuk mengajak rekan setimnya agar saling berkomunikasi guna membangun chemistry mereka dalam pertandingan nanti. Walaupun agaknya aksi tersebut sempat mendapatkan penolakan dari beberapa pemain, namun sebagiannya lagi nyatanya tertarik dengan pendapat Asito tersebut. Diperlihatkan mereka bersama saling bertukar kisah mengenai impian terdalam mereka mengikuti seleksi itu. Nampak begitu banyak hal yang ternyata telah dikorbankan para pemain agar bisa masuk bergabung dalam tim muda Esperion. Kemudian tak lama berselang lawan sparring pemain seleksi pun telah tiba. Di mana ternyata para pemain seleksi akan melakukan pertandingan melawan tim Yacht Tokyo Esperion di sana. Sontak hal tersebut membuat beberapa dari pemain seleksi kurang percaya diri. Di mana dengan level yang berbeda akan membuat permainan mereka tak akan banyak terlihat. Namun di balik keputusasaan para pemain, nampak Asito begitu bersemangat di sana. Ia tak terpengaruh dengan nama besar tim Esperion dan berkeinginan untuk memenangkan pertandingan. Mendengar perkataan penuh semangat dari Asito itu, rekan setimnya pun mulai sedikit percaya diri kembali. Di pinggir lapangan, salah satu pemain Esperion yakni Akutsu secara sengaja meminta pada pelatih Fukuda untuk dimainkan dalam laga kali ini.
Nampak wajah tak begitu senang terpancar dari Akutsu setelah melihat kepercayaan diri Asito. どういう風の吹き回しだ？ そうだ、やってやろうぜ。 Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Terlihat di awal pertandingan pertama ini, tim seleksi malah secara mengejutkan mampu membombardir pertahanan tim Esperion. Di mana hal itu bisa terjadi karena tim Esperion sendiri seakan membuka ruang bagi para pemain seleksi untuk menyerang lebih leluasa. Namun walau demikian, dengan segudang peluang yang diciptakan tim seleksi masih belum mampu membuka kedudukan mereka. Bahkan Asito melalui tendangan sepeda terbaliknya juga masih tak mampu menaklukkan kiper tim Esperion. Selanjutnya, setelah serangan tersebut, tim Esperion yang saat ini telah memadukan strateginya di lapangan mulai saling bertukar tanda guna menjalankan taktik mereka. 全員よし。割と早かったな。 Benar saja, sesaat pertandingan dimulai kembali, mereka dengan one touch play-nya berhasil mengejutkan semua orang. Dengan transisi yang baik dari bertahan dan menyerang, serta dibarengi dengan akurasi passing yang sangat luar biasa, nyatanya tim Esperion mampu membobol jala gawang tim seleksi. Melihat rekan timnya hanya bengong di lapangan, Asito lantas melakukan aksi gila guna memotong umpan lawannya di sana. Di mana akibat aksinya tersebut Asito harus mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Namun di balik itu semua, kita juga diperkenalkan pada sifat Akutsu yang sangat buruk. Ia bahkan tanpa ampun mengejek Asito dan menyebutnya sampah sesaat ia terkena bola sebelumnya. Nampaknya Akutsu sendiri membenci seseorang yang terlalu percaya diri pada kemampuannya. Namun bukannya goyah setelah mendengar ejekan Akutsu, Asito malah tambah bersemangat untuk menunjukkan kemampuannya. Bahkan di satu momen saat ia melakukan duel udara, Akutsu secara sengaja menggencet Asito dengan keras guna memutus kepercayaan diri Asito. すまない。大丈夫か？ 大丈夫。 Namun tanpa diduga di sini Asito masih saja tak kehilangan semangat untuk menunjukkan kemampuannya di lapangan. Melihat kondisi pertandingan sudah mulai memanas, pelatih Fukuda mulai memberitahukan bahwasanya laga kali ini telah disetting oleh dirinya. Terungkap fakta bahwa ternyata para pemain Youth Esperion saat ini ditugaskan untuk bermain bukan pada posisi asli mereka. Mendengar perkataan Fukuda itu, sontak kemudian malah tambah membuat kepercayaan diri para pemain seleksi terpuruk. Bagaimana tidak melawan Esperion dalam mode tak serius saja, tim seleksi tak bisa berbuat banyak. Apalagi jika melawan mode serius tim Esperion, pasti mereka akan menjadi pecundang. Begitulah kira-kira yang mereka pikirkan. Namun di saat para rekan timnya merasa sudah tak ada kesempatan lagi untuk memenangkan pertandingan, Asito yang mulai mengingat perjuangan ibu dan kakaknya untuk membawa dirinya ke panggung seleksi itu, mulai kembali bersemangat di sana. Di belakang ketika tim seleksi mendapatkan kesempatan melalui tendangan bebas setelah handball yang dilakukan tim Esperion, membuat tim seleksi kembali mendapatkan asa. Di sini walaupun tendangan bebas yang dilakukan Ohtomo berhasil dihadang oleh Akutsu, namun berkat kecepatan reaksi Asito dalam membaca bola, ia mampu mengintersep serangan balik tim lawan. Dibantu Nakano di belakang, Asito berhasil mendapatkan bola lambung hasil umpan Nakano di sana. Disinilah kemudian kemampuan luar biasa Asito kembali ditunjukkan. Ia mulai menggiring bola ke depan dan memancing para pemain lawan maju mendekatinya. Di mana saat para pemain lawan terpancing dengan umpan terukurnya, Asito mampu memberikan bola pada Tachibana di sisi kanan. Melihat pergerakan Ohtomo di tengah, Tachibana lalu memutuskan memberikan passing tepat di kaki Ohtomo. Walaupun tendangan Ohtomo berhasil ditepis kiper tim lawan, Asito yang lagi-lagi telah memprediksikan arah tepisan bola tersebut lantas berhasil menyambut bola muntah untuk mencetak gol pertama bagi tim seleksi. Sontak dengan gol itu nyatanya cukup memberikan nilai plus bagi pelatih yang melihat aksi mereka di lapangan. 青い足と大した男だ。 Kemudian setelah laga hidup mati tersebut, seleksi para pemain pun ditutup dengan kegiatan wawancara yang dilakukan para pelatih untuk mengetahui tentang pandangan mereka dalam pertandingan sebelumnya. Di mana ketika tiba giliran Asito di sana, ia diminta untuk menjelaskan perihal aksi yang dilakukannya di lapangan. Walaupun tak terlalu mengingatnya, Asito pun mengatakan bahwa ia bisa melihat pergerakan Ohtomo yang seakan tahu maksud dan tujuan dirinya menahan bola di sisi sayap.
Itulah mengapa ia lantas bisa mengambil keputusan untuk mengoper pada Tachibana sembari menjaga di area tengah jikalau tendangan yang dilakukan Otomo gagal membuahkan gol. Selain itu, Ashito juga berterima kasih pada pelatih Fukuda yang telah membawanya dalam seleksi tersebut. Walaupun nantinya ia tak lolos dalam seleksi itu, namun Ashito tetap bertekad akan menjadi seorang pemain profesional seperti Pak Fukuda. ありがとう福田のおっちゃん俺をここに連れてきてくれて俺は絶対プロになるぞ Singkat cerita, setelah seleksi tersebut, Ashito diperlihatkan sudah kembali berada di kampung halamannya Ehime. Di sini nampak ia mulai menceritakan semua perjuangannya ketika berada di Tokyo pada teman-temannya. Bahkan Ashito sendiri sempat membuat teman-temannya itu merasa iri setelah mengetahui dirinya mendapatkan sebuah surat dari seorang gadis di Tokyo yang tak lain adalah Hana. 愛媛に帰ってから読めよ絶対だぞ Walaupun diketahui surat tersebut hanya berisikan tentang menu makanan yang Hana siapkan untuk Ashito, namun hal itu sudah cukup mengisyaratkan tentang kepedulian Hana pada Ashito. Kemudian tak lama berselang ibu Ashito ternyata membawa sebuah surat dari pihak Tokyo Esperion. Yang mana ketika Ashito membukanya ternyata ia secara resmi berhasil lolos dalam seleksi sebelumnya. Di sini walaupun dipenuhi akan kegembiraan namun suasana lantas berubah canggung ketika ibu Ashito mengatakan pada anaknya bahwa sepak bola seakan selalu merebut Ashito dari dirinya. Nampaknya sang ibu masih belum rela untuk melepaskan kepergian Ashito berkarir di Tokyo nantinya. Di mana setelah kejadian itu Ashito pun merasa kurang bergairah untuk melanjutkan cita-citanya tersebut. Bahkan ia sempat berpikir untuk tak melanjutkan bergabung ke dalam tim Esperion. Namun untungnya berkat dorongan semangat Hana serta kakaknya, ia mulai memantapkan keyakinannya itu sembari mengatakan impian terbesarnya adalah karena ingin membahagiakan ibunya. そのやっぱ俺は楽させてんだよ母ちゃんにだからとにかくプロになる絶対 Sang ibu yang kebetulan mendengar perkataan penuh makna dari Ashito itu, perlahan lantas mulai menyadari keinginan sang anak yang kemudian merestuinya untuk bergabung dalam tim Esperion. Bahkan ia dengan semangatnya menyiapkan semua kebutuhan Ashito dibantu oleh Hana di sana. Sampai pada akhirnya tibalah perpisahan mengharukan antara Ashito bersama teman-temannya setelah ia memutuskan untuk pergi meniti karir sepak bolanya dengan bergabung bersama tim Tokyo Esperion. Singkat cerita, akhirnya tibalah Ashito di gedung utama tim Tokyo Esperion. Nampak di raut wajahnya keyakinan akan terus berkembang bersama tim tersebut. Namun tak hanya Ashito, ternyata Otomo dan Tachibana juga berhasil lolos dalam seleksi sebelumnya. Terlihat hanya mereka bertiga lah yang terpilih untuk bergabung dalam tim muda Esperion. Kemudian malam harinya di asrama tim tersebut Ashito bertemu dengan Yuma dan Asari yang sebelumnya ikut bermain bersama tim Youth Esperion dalam seleksi grup Ashito. Terungkap fakta ternyata mereka berdua masih sepantaran Ashito dan terpilih melalui jalur promosi. Selain itu, Pak Pengurus pun mengatakan bahwa masih ada satu orang lagi yang direkrut dalam skuad tim Esperion sekaligus merupakan teman sekamar Ashito. Di mana ia lantas membagikan seragam tim Esperion pada Ashito dan juga menyuruhnya menyerahkan seragam pada teman sekamarnya nanti. Di sini Ashito nampak begitu sangat bersemangat mengetahui bahwa di tempat tersebut memang khusus disiapkan agar ia bisa fokus bermain sepak bola. 信じられねえここまでサッカーに集中できる環境なんか Kemudian esok harinya dalam sesi pemotretan Ashito diperkenalkan dengan teman sekamar Tachibana yakni Kurada Kenpai serta para pemain dari jalur promosi lainnya. Di sini terlihat seperti ada kesenjangan antara para pemain seleksi dan para pemain dari jalur promosi.
Lanjut dalam sebuah pertemuan bersama orang tua para pemain, jajaran kepelatihan mulai memperkenalkan diri mereka di sana. Di antaranya ada Tsukushima Aki yang ternyata merupakan mantan pemain dari tim Youth Esperion. Lalu ada Benzen Daigo yang bertugas melatih kiper di tim Esperion. Kemudian ada pelatih kepala yakni bernama Date Nozomi. Ialah yang nantinya akan bertanggung jawab melatih tim B Youth Esperion. Serta yang terakhir ada pelatih Fukuda yang merupakan manajer dari tim Youth Esperion. Fukuda pula lah yang nampaknya bertanggung jawab mengasuh tim A dari tim tersebut. Selain hal itu, semua orang dalam acara nampak dibuat terkejut dengan kedatangan Togashi Keiji yang direkrut dalam tim Youth Esperion. Mereka semua seakan tak percaya tim sekelas Esperion merekrut orang berandal seperti Togashi. Namun berbeda dengan Ashito sendiri. Ia yang telah mengetahui perawakan teman sekamarnya itu langsung menyuruhnya duduk sembari memberikan seragam tim pada dirinya. Dan acara tersebut pun lantas ditutup dengan pelatih Fukuda yang merupakan manajer utama meminta Anazunya untuk melakukan pertandingan antar anggota tim. 彼の評判を聞いて福田監督にどうしても教えを受けたい。そう思ってエスペリオンを目指す少年も多いのです。育成とは常識にとらわれないこと、そして大変に長い目が必要なのだと。さあ福田監督、どうぞ。 Di sini bukannya langsung menuju lapangan, Ashito malah memutuskan untuk duduk sejenak guna memfokuskan diri dalam pertandingan. Tachibana yang melihat tindakan Ashito pun mulai mengingatkan pada dirinya agar juga segera bergegas ke lapangan nanti. Di sisi lain, dalam sebuah ruangan pelatih, Date mengatakan pada pelatih Fukuda dengan kemampuan dasar yang dimiliki Ashito saat ini, kemungkinan besar akan membuatnya tak bisa berangkat pada tim utama selama 3 tahun nanti. Bahkan pelatih Date mengatakan Ashito akan menjadi kegagalan pertama yang dibuat oleh pelatih Fukuda. Hana yang kebetulan juga berada di sana langsung menyangkal pelatih Date. Ia yang sangat yakin dengan kemampuan Ashito, percaya dirinya akan berkembang sangat pesat dalam tim Esperion. Bahkan Hana menyebut dirinya adalah fans terbesar Ashito saat ini. Jadi tak baik jika mengolok-olok Ashito di depan fansnya itu. Namun di sisi lain ternyata percakapan mereka didengar oleh Ashito yang kebetulan duduk di luar ruangan. Walaupun sempat terkejut karena dicap sebagai produk gagal oleh pelatih Date, namun Ashito tetap bertekad untuk menunjukkan kemampuannya di tim Esperion. Bahkan ia terlihat begitu bersemangat setelah mengetahui kepedulian Hana atas dirinya. Dan di momen ini jugalah kemudian benih-benih cinta seakan mulai tumbuh di antara mereka berdua. お前はいいやつだ。なんつうか、お前可愛いよな。うん。可愛いと思うぞ、お前。 Singkat cerita, pertandingan antara anggota tim pun dimulai. Di mana dalam pertandingan tersebut Ashito yang bergabung dalam tim kuning mencoba segala hal untuk menunjukkan kemampuannya di lapangan. Walaupun awalnya terasa sulit bagi dirinya untuk mendapatkan bola, namun beberapa saat kemudian ia bisa melakukan intercept dan menggiring bola ke depan pertahanan tim lawan. Benar saja di sini berkat intuisinya itu ia mampu menerima umpan dari Yuma di depan gawang untuk mencetak gol pertama bagi timnya. こんなもんじゃねえぞ、俺は。今日はあと3兆8600億点取って勝つ。 Di mana setelah gol tersebut nampaknya membuat Ashito makin tambah percaya diri. Bahkan rekan setimnya menaruh kepercayaan lebih pada Ashito dengan selalu memberikan bola pada dirinya di depan. Namun sayang di sini Ashito malah sering sekali membuat beberapa kesalahan sehingga bola selalu berhasil diintercept oleh tim lawan. Bahkan dirinya sudah tak bisa lagi mengikuti taktik permainan timnya di lapangan. Ashito sendiri seakan sudah lupa tentang positioning serta arah pengambilan bola, yang kemudian membuat seluruh rekan setimnya malah mulai mengabaikan Ashito. 誰も俺にパスを出さなくなった。 Pelatih Date yang melihat hal itu menyebut Ashito akan segera tamat, di mana pemain yang hanya mengandalkan intuisinya saja tanpa bisa mengikuti permainan timnya di lapangan akan sulit untuk naik ke tingkat profesional. Namun walau demikian di sini Hana tetap saja mendukung Ashito di sana. Walaupun saat ini Ashito tak bisa bermain dengan baik, namun Hana yakin Ashito akan tetap bisa berkembang menjadi seorang pemain profesional di tim Esperion. じゃあ戦術はできてるってことじゃないか。立派だよあいつは。
Kemudian setelah pertandingan tersebut, Ashito yang sadar tak bisa bermain baik nampak mulai frustrasi. Ia terus-menerus memikirkan semua kegagalannya di pertandingan lalu. Namun di sini belum sempat menenangkan diri Akutsu yang kebetulan lewat malah datang menghampiri Ashito. Di sini ia mulai memprovokasi Ashito dan menjelek-jelekannya. Bahkan si Akutsu mengatakan bahwa orang tua Ashito telah membuang-buang uang pada anaknya dengan memasukkan Ashito dalam Akademi Esperion. Walaupun terlihat marah dengan cemoohan Akutsu, namun dari hal itu Ashito menemukan jawaban tentang kesiapannya yang membuatnya lantas datang ke pelatih Date. Di mana di sini Ashito meminta pelatih Date agar mengajarinya tentang sepak bola. Mendengar hal tersebut, sontak pelatih Date lantas memberikan saran agar Ashito berlatih teknik dasar yakni tendang dan tahan. お願いします。俺にサッカーを教えてください。 Terlihat setelah kejadian itu Ashito pun nampak mengikuti saran yang diberikan pelatih Date. Setiap malam setelah latihan rutin, Ashito diperlihatkan selalu berlatih sendirian guna meningkatkan kemampuan dasarnya. Melihat hal itu, Hana pun kagum dengan kerja keras Ashito. Walaupun dipandang rendah oleh orang lain, Ashito tetap semangat untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Seakan tahu, Andri pun yang merupakan anak dari sponsor utama tim Esperion berkata bahwa alasan Hana sangat menyukai Ashito karena permainannya sangat mirip dengan pelatih Fukuda yang tak lain adalah kakak Hana. Selain Hana, teman-temannya yang mengetahui apa yang ingin Ashito capai saat ini lantas juga datang membantu Ashito dengan menemani dirinya berlatih di sana. Tak hanya itu, Togashi yang merupakan teman sekamar Ashito pun nampak juga mengajukan diri untuk mengajari dirinya. お前に止めて蹴るの本当の意味教えてやるよ。 Kemudian esok paginya dalam sesi latihan rutin, nampak Ashito sudah mulai bisa mengikuti permainan rekan-rekannya. Berkat latihan yang dijalaninya di malam hari bersama Togashi, Tachibana, dan Otomo, nyatanya berhasil membuat dirinya sedikit berkembang. Walaupun pelatihan tersebut hanyalah teknik dasar dalam bermain sepak bola, namun berkat hal itu ia dengan mudah bisa mengalirkan bola pada teman setimnya dengan sangat baik. Bahkan rekan setimnya dan pelatih Date pun dibuat heran dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan Ashito saat ini. でもどうやって何を教えたんだ。葵のやつ異常な上達度だ。 Singkat cerita, di suatu pagi nampak seluruh tim A dan tim B pun berkumpul untuk menjalankan pelatihan gabungan di lapangan yang sama. Nampak pelatih Fukuda menginstruksikan untuk melakukan pertandingan 21 melawan 11 antara kedua tim yang nantinya akan bergantian. Di sini di awal tim A lantas memulai duluan bermain dengan 20 orang melawan 11 pemain tim B. Dibelakang tim B benar-benar dibuat kebingungan dengan latihan tersebut. Mereka tak tahu harus bermain seperti apa untuk mengalirkan bola. Bahkan Togashi yang dinilai memiliki kejeniusan sebagai pemain bertahan juga dibuat tak berdaya melawan banyaknya pemain lawan. Selanjutnya gantian di sini tim B yang bermain dengan 21 orang di sana. Walaupun secara logika mereka unggul dalam jumlah pemain, namun para pemain tim B nampak masih kebingungan untuk mengalirkan bola. Di mana diperlihatkan di lapangan seakan tak ada sedikit pun celah atau ruang kosong yang ditinggalkan para pemain tim A. Bahkan malah tim A di sini yang berhasil mencetak gol atas tim B. Sontak dengan jalan buntu yang mereka temui membuat para pemain tim B mulai kehilangan semangatnya. Mereka berpikir terdapat jurang pemisah yang sangat dalam antara permainan tim A dan tim B saat ini. Namun di saat itu Ashito dengan percaya diri mulai menyemangati rekan setimnya, terutama Asari di sana. Ia mulai meminta pada Asari untuk bermain seperti biasa sesuai dasar-dasar bermain bola. Seakan mengerti dengan teriakan Ashito, Asari dan Kuroda pun mulai bergerak maju ke depan membackup Ashito. Namun sayang ketika Kuroda menginstruksikan untuk mengoper ke arah Asari, Ashito malah mengoper balik pada Kuroda yang lantas membuat musuh mendapatkan bola tersebut. Sontak setelah pertandingan itu, Kuroda dan Asari nampak sangat marah pada Ashito karena Ashito tak mengerti sedikit pun tentang dasar-dasar yang ia teriakkan sebelumnya. Selain itu, pelatih Date pun mulai meminta dirinya merenungkan kemarahan Asari dan Kuroda pada Ashito. よく考える。なぜ黒田とアサリはお前に怒りをぶつけてきたのか。 Kemudian saat liburan musim semi telah tiba dan semua teman asramanya pulang ke rumah masing-masing, Ashito diperlihatkan masih memikirkan alasan Asari dan Kuroda marah pada dirinya.
Ia masih saja tak mengerti apa yang sebenarnya melatar belakangi kemarahan mereka berdua. Sementara itu di tempat yang sama Hana pun datang ke tempat Ashito untuk mengajaknya berkeliling untuk menikmati waktu senggang mereka. Di sini Otomo yang tanpa sengaja melihat kedekatan Ashito dan Hana pun mulai membututi mereka di sana. Walaupun nampak bersenang-senang di pusat kota, namun Ashito terlihat tak bisa fokus ketika mengingat tugas yang diberikan pelatih Date untuk merenungkan tindakannya saat sesi latihan lalu. 頭に入ってこん。練習したい。一刻も早く上手くなって、チームに溶け込まなきゃいかんのや。俺は。 Singkat cerita, keduanya pun telah tiba di sekolah yang direkomendasikan Hana, yakni di SMA Tokyo Myoshin. Dengan biaya SPP yang murah, sekolah Myoshin sudah menyesuaikan dengan jadwal latihan para pemain Esperion yang akan mempermudah mereka mengikuti kegiatan klub Esperion. Mendengar biaya yang murah, Ashito pun lantas merasa lega karena hal itu tak akan membebani ibunya. Namun sayang sejurus kemudian ketika Hana mulai memberikan saran padanya untuk sesekali beristirahat dan menyebut dirinya sangat mirip dengan pemain bola favoritnya, hal tersebut malah membuat Ashito kesal dan memarahi Hana. Sontak mendengar perkataan Ashito yang melukai hatinya, Hana langsung pergi dengan kesal meninggalkan Ashito. Di sini bukannya iba melihat temannya bertengkar, Otomo terlihat lega mengetahui ternyata Hana bukanlah pacar Ashito. 余計なお世話なん。 Kemudian singkat cerita, hari pertama sekolah pun telah tiba. Nampak di sini tak hanya Ashito yang memutuskan masuk di sekolah Myoshin. Ternyata ada banyak pemain dari Esperion seperti Yuma, Anri, Asari, Kuroda, dan murid akademi lainnya. Bahkan ada Otomo dan Togashi yang ternyata juga di kelas yang sama dengan mereka. Di sini Ashito yang mengetahui tentang pertandingan liga yang juga akan dijalani oleh tim B, sontak membuatnya mulai serius. Ia mulai menghadapi Asari dan Kuroda untuk mendiskusikan kembali tentang apa yang terjadi pada sesi latihan lalu. Ashito nampak mulai mengutarakan semua niatnya kala itu di papan tulis. Mulai dari positioning, pergerakan rekan dan lawan, serta niat yang ingin ia capai saat pertandingan berjalan. Namun bukannya senang, Asari malah tambah marah di saat mengetahui tujuan Ashito adalah hanya tentang dirinya saja yang ingin mencetak gol. Bahkan ia mulai mencemooh tentang kelulusannya bergabung dalam tim Esperion. Di sini mendengar perkataan itu, tak hanya Ashito yang marah, Otomo juga nampak sangat marah dan hampir saja bergelut dengan Asari. 二度と言うな。 Selanjutnya ketika pulang sekolah, pelatih Date menemui Ashito untuk memberitahukan sesuatu. Pelatih Date di sini mengatakan akan memainkan Ashito menjadi pemain inti di pertandingan selanjutnya. Namun jika Ashito gagal membuktikan dirinya layak bermain, ia memutuskan akan membangku cadangkan Ashito selama 3 bulan lamanya. Kemudian singkat cerita, di laga pertamanya itu tim B Esperion dibuat tak berdaya oleh pihak lawan, yakni tim Seikyo. Dengan tak padunya permainan mereka, khususnya Kuroda, Asari, dan Ashito, membuat Esperion harus bertekuk lutut atas tim lawan dengan skor 3-0 di babak pertama. 何をお見合いやってんだお前らバカ野郎 Setelahnya di ruang ganti, nampak para senior mulai memarahi juniornya itu akibat permainan buruk mereka. Para senior menganggap para pemain baru tak bisa bertindak profesional dan membawa masalah di luar lapangan ke dalam permainan mereka. Walaupun situasi mulai memanas di saat Togashi yang diposisikan oleh pelatih Date bermain di babak kedua mulai menaruh kesalahan pada para pemain akademi. Namun berkat perkataan Ashito tentang sikap para pemain, nyatanya mampu sedikit meredakan kondisi tersebut. Bahkan ketika pertandingan akan segera dimulai, Ashito pada akhirnya mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh Asari dan Kuroda setelah mendengar percakapan Taira Senpai. 分かってんだろうな早急に立て直せお前ら3人のラインは今全く役に立ってないんだからな Di sini akibat hal tersebut seketika terjalin permainan segitiga yang padu antara Ashito, Kuroda, dan Asari yang sontak membuat ketiganya berhasil membuat tim Esperion mampu mengejar ketertinggalan. Walaupun tim lawan menerapkan strategi parkir bus ala pelatih Mourinho, namun nyatanya mereka bertiga masih mampu membawa tim Esperion mengejar skor menjadi 3-2. Di mana dengan hal itu jugalah lantas membuat Kuroda dan Asari mulai mengakui kehebatan Ashito di sana.
Mengetahui Esperion mulai mengejar tim lawan malah memperlambat jalannya pertandingan dengan memainkan drama bak pertandingan Thailand versus Vietnam di Piala AFF lalu. Namun walaupun demikian, Asito dengan kemampuannya membaca pergerakan kawan serta lawannya di lapangan, ia berhasil mengatur serangan sehingga membuat Otomo bebas di depan gawang guna melesakkan gol ketiga tim Esperion dalam laga tersebut. Bahkan di penghujung babak kedua lagi-lagi berkat kemampuan luar biasanya itu, Asito berhasil mencetak gol indah setelah menerima umpan manja di luar kotak penalti. Hal tersebut sontak membuat tim Esperion mampu membalikkan keadaan atas tim Sekio menjadi 4-3. Selain itu di sisi lapangan, Hana nampak sangat senang saat gol Asito dalam laga kali ini ternyata dihadiahkan atas dirinya. Nampaknya hubungan mereka kali ini sudah kembali membaik setelah pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Kemudian di sini ketika para pemain tim B Esperion sedang merayakan kemenangan mereka di sebuah restoran, nampak Asito sangat excited melihat pertandingan Kuribayashi di televisi. Yang mana diketahui Kuribayashi adalah seorang pemain tim A Esperion berbakat yang kemampuannya sudah diakui oleh semua orang. Bahkan ia terpilih untuk memperkuat tim utama Esperion di kancah Liga Utama Jepang. Dengan umpan mematikan serta pengamatan yang baik, Kuribayashi diperlihatkan bermain sangat cemerlang dalam pertandingan tersebut. Bahkan permainan indahnya itu malah memotivasi Asito untuk menjadi seperti dirinya. どうやったらこんな風になれる最高すぎるこいつ Andri yang mendengar hal itu pun mulai menanyakan dan memberikan saran pada Asito untuk mempertajam kemampuan pengamatan Asito guna mengejar level permainan Kuribayashi. 栗林春久全部がすげえ会ってみて Sementara setelah acara selesai, pengurus asrama memberi kabar agak mengembirakan pada seluruh pemain tim B Esperion. Di mana dengan cedera yang dialami Yoshitsune dari tim A ketika bertanding melawan tim Aomori, dua pemain depan dari tim B akan dipilih untuk naik bergabung ke dalam skuad tim A Esperion. Hal ini sontak akan menjadi peluang besar untuk mereka merangkak naik ke level tertinggi di tim Esperion, terutama bagi Asito. Kemudian di tempat berbeda terlihat Hana nampak murung setelah sebelumnya melihat kedekatan Andri dan Asito. Ia berpikir bahwa hanya Andri lah yang bisa mengerti Asito jika berkenaan dengan sepak bola. Dan lantas membuat dirinya agak sedikit dibakar rasa cemburu. Bahkan Hana sudah tak lagi percaya diri memberikan menu makanan yang telah susah payah ia buatkan untuk Asito di sana. Singkat cerita, seminggu berlalu pertandingan kedua tim B Esperion pun akan segera bergulir. Di mana dalam laga kali ini secara khusus pelatih Fukuda datang melihat pertandingan itu secara langsung guna menentukan siapa saja yang akan dipromosikan ke dalam skuad tim A nanti. Benar saja kehadiran pelatih Fukuda itu membuat semua pemain tim B Esperion makin tambah bersemangat. Nampak permainan tim B saat ini sudah mulai membaik daripada pertandingan minggu lalu. Koordinasi antara pemain saat ini sudah makin berkembang jauh daripada sebelumnya. Namun di sini Asito yang coba menirukan umpan mematikan seperti milik Kuribayashi malah membuat buruk keadaan. Ia yang bermaksud menunjukkan kemampuannya justru membuat umpan para pemain tak tersambung di lapangan. Yang mana hal itu sontak mengakibatkan tim Esperion harus bermain imbang dengan skor kacamata di babak pertama. 狙ったところに行かねえ Di paruh waktu pelatih Date yang mengerti maksud Asito adalah ingin menirukan Kuribayashi lantas memberikan saran tentang umpan yang akan dilakukannya nanti di babak kedua. Tak lupa ia juga memberikan arahan pada seluruh pemain tentang strategi yang akan diterapkan untuk kembali menekan tim lawan di babak kedua nanti. Benar saja Asito yang mulai mengerti tentang saran pelatih Date itu pun mulai bermain baik di lapangan. Bahkan berkat set play yang dimainkannya, ia berhasil mencetak gol ke gawang lawan setelah menerima umpan dari Otomo. Melihat permainan itu, pelatih Fukuda lantas meminta pelatih Date untuk memanggil Asito ke ruangannya setelah pertandingan selesai. Di mana nampak pelatih Fukuda sendiri akan memberitahukan sesuatu yang sangat penting pada Asito secara langsung. Benar saja di sore harinya diperlihatkan Asito mulai menemui pelatih Fukuda di ruangannya. Asito dengan semangat mengatakan bahwa dirinya telah sangat siap untuk dipromosikan ke dalam tim A Esperion.
Namun di sini pelatih Fukuda mengatakan pada Ashito bahwa belum saatnya ia untuk naik promosi ke dalam tim A saat ini. Malah pelatih Fukuda di sini menyuruh Ashito untuk mengganti posisinya menjadi seorang fullback kiri dan meninggalkan keinginannya untuk menjadi seorang penyerang. Sontak hal tersebut membuat Ashito sangat shock dan depresi atas keputusan pelatih Fukuda. フェンダーなんて嫌だ。頼むよ。じゃ。嫌ならやめろ。 Sementara di ruang klub, pelatih Date juga mulai mengumumkan beberapa pemain yang akan memperkuat tim A nanti, yakni Asari dan Kuroda setelah Yoshitsune diturunkan ke tim B akibat cedera yang dialaminya. Selain itu, secara resmi pelatih Date juga mengumumkan bahwa Ashito dipindahkan bermain menjadi fullback kiri yang lantas membuat semua rekannya terkejut. Di sini diketahui ternyata keputusan tersebut sudah lama direncanakan oleh pelatih Fukuda sendiri. Bahkan ia meminta pelatih Date untuk memprovokasi Ashito guna meningkatkan motivasinya sebagai pemain bola. お前はすごいやつだよ、福田。青い足とのサイドバック。 Hana yang merasa khawatir atas kondisi Ashito setelah mengetahui dirinya tak kembali ke asrama di malam hari mulai menemuinya di sana. Di sini Hana mulai memberikan semangat dengan menyadarkan Ashito tentang ibunya yang telah berjuang cukup keras untuk memasukkan Ashito di Akademi Esperion. Sontak mendengar suara ibunya itu lantas membuat Ashito kembali bisa berpikir jernih dan menerima keputusan yang dibuat pelatih Fukuda. Ia kemudian bertekad untuk bisa bermain sebagai fullback walaupun sebenarnya jiwanya saat ini masih ingin menjadi seorang penyerang. Bahkan ia menunduk meminta arahan dari rekan-rekannya termasuk dari Akutsu di sana. ディフェンダーのことは全然わかんないっすけど、いろいろ教えてください。よろしくお願いします。 Kemudian esok paginya Ashito pun bermain di posisi fullback saat laga latih tanding melawan tim A Esperion. Diperlihatkan Ashito pun selalu membuat kesalahan yang membuatnya dimarahi oleh Tsukishima yang berposisi sebagai center back. Kurangnya pemahaman tentang bermain bertahan serta ketidakmampuannya membaca situasi rekan setimnya membuat banyak celah lebar terbuka di daerah pertahanan Ashito. Bahkan hal itu dimanfaatkan dengan baik oleh Akutsu untuk membangun serangan tim A lewat sisi kiri pertahanan tim B. Di sini memikirkan kesalahan yang selalu ia buat Ashito nampak tak bisa fokus sedikit pun dengan jalannya pertandingan. Ashito masih belum bisa melupakan keinginannya untuk menyerang sementara dirinya saat ini masih bermain sebagai fullback. ここは俺の場所じゃねえ。ここは俺の場所じゃねえ。 Namun ketika Ashito melihat kerja keras rekan setimnya untuk menutup lubang yang ditinggalkan Ashito, hal tersebut lantas membakar semangatnya untuk terus berkembang menjadi seorang defender. Bahkan berkat kemampuan penglihatannya itu, ia mampu membaca dan mengclearance bola corner kick dari tim A Esperion. Dan tepat setelah itu pertandingan pun berakhir di sana. んだなんて次元じゃない。コーナーキックが蹴られた瞬間に俺の方に走ってきたぞ。 Merasa tertekan karena tak bisa mampu berkontribusi banyak, Ashito lagi-lagi merasa depresi dibuatnya. Namun di sini Tsukishima yang kebetulan lewat nyatanya berhasil sedikit menyadarkan Ashito atas kemampuan yang dimilikinya. Tsukishima mengatakan bahwa Ashito memiliki penglihatan yang sangat luas dalam pertandingan. Tsukishima sendiri menyarankan pada Ashito untuk mengamati permainan Kuribayashi. Yang mana seperti kita ketahui kemampuan Ashito sangat mirip seperti yang ditunjukkan Kuribayashi saat bermain. Sontak dengan saran itu lantas menggugah Ashito untuk serius mempelajari tentang apa yang membuat Kuribayashi mampu melewati level pemain profesional. Sementara itu Andri sendiri yang sangat bingung dengan keputusan pelatih Fukuda menempatkan Ashito sebagai pemain bertahan mulai mendatangi Togashi dan Yuma di sebuah ruangan. Ia mulai mengatakan bahwa Ashito sangatlah tak cocok untuk bermain di belakang. Andri berpendapat paling tidak posisi yang cocok dengan Ashito saat ini adalah bermain sebagai gelandang. Andri sendiri tak begitu yakin Ashito mampu mengingat semua posisi para pemain di lapangan secara ilmiah. Namun bukannya setuju dengan pendapat Andri, Togashi menyangkal dan mengatakan bahwa Andri sendiri hanyalah membuang-buang waktu. Di mana tak bisa dipungkiri kemampuan Ashito di lapangan sangatlah nyata yang mana tujuan Fukuda menempatkannya di belakang agar kemampuan penglihatan Ashito itu bisa dimanfaatkan dengan baik.
Togashi dan Yuma yakin bahwa tujuan sebenarnya pelatih Fukuda adalah untuk menjadikan Ashito sebagai seorang playmaker hebat di lapangan. 司令塔 Kemudian di asrama, Ashito masih saja diperlihatkan terus mempelajari permainan Kuribayashi sendirian. Bahkan ia mulai meminta rekaman video pertandingan lainnya pada staf kepelatihan guna menganalisis permainan Kuribayashi. Di sini nampak Ashito mulai menemukan kebiasaan Kuribayashi yang selalu menggerakkan kepalanya di saat bermain di lapangan. Yang mana hal itu Kuribayashi lakukan untuk melihat beberapa ruang kosong guna mengalirkan serangan pada tim lawan. Sontak gerakan screening inilah yang nyatanya membuat Ashito amat sangat terkejut. Dikarenakan dalam waktu singkat Kuribayashi mampu menggelengkan kepalanya sebanyak 5 kali. 俺がガキの頃からやってた首振りなんて振ってるうちに入んねえぞ。一からやり直さねえと。 Setelah mengetahui hal itu pun Ashito mulai menerapkan teknik pengamatan Kuribayashi saat latihan. Ashito mulai menoleh sana sini mengamati situasi dalam lapangan sebelum dan sesudah menerima bola. Namun sayang dalam usahanya itu ia malah tak bisa fokus dan menyebabkan dirinya banyak melakukan kesalahan dari menerima bola sampai menempatkan posisi dengan benar. Walaupun sempat frustrasi karena tak mendapatkan hasil yang memuaskan, namun di akhir training Ashito tiba-tiba saja bisa mengalirkan bola pada Otomo dengan sangat akurat. Walaupun hanya sebentar, namun nampaknya kejadian ini merupakan awal keberhasilan dirinya melatih teknik pengamatannya. アシトサイドから行け Kemudian setelahnya terungkap fakta ternyata Ashito sendiri tak dipilih ke dalam jajaran pemain yang akan dimainkan saat laga selanjutnya. Namun walau demikian terlihat Ashito tak terlalu kecewa dengan keputusan tersebut. Saat ini ia hanya fokus memikirkan bagaimana cara menguasai teknik screening seperti yang Kuribayashi lakukan. Mengetahui hal itu, Anri yang sangat ingin membantu Ashito pun mulai memberikan saran tentang jenis latihan apa yang cocok guna mengembangkan kemampuan penglihatan Ashito. Anri lantas menyuruh Ashito berlatih menoleh ke kanan dan ke kiri sembari menjuggling bola sebanyak mungkin. Walaupun sangat sederhana, namun di sini Ashito sangat antusias melakukan saran latihan dari Anri tersebut. 首を振ろう。試合に出られないのならこれを完璧に栗林ぐらいできるように練習するんや。 Sementara di tempat yang sama, Hana yang didatangi oleh Kuribayashi agak sedikit terkejut kenapa pemain hebat seperti Kuribayashi malah mencari dirinya. Terungkap fakta ternyata Kuribayashi memohon pada Hana untuk membuatkan jadwal makan untuk dirinya. Awalnya Hana agaknya sempat ingin menolak mengingat hal itu akan mengganggu dirinya membuat menu untuk Ashito. Namun ketika tanpa sengaja Hana melihat kedekatan Anri dan Ashito, Hana malah tersenyum mengiyakan permintaan Kuribayashi namun dengan syarat. Kuribayashi ingin memberikan Ashito saran. Mendengar permintaan yang tak begitu sulit itu pun Kuribayashi juga mengiyakan syarat dari Hana tersebut. アシトにどうやったら君みたいに上手くなるのか、そのアドバイスを。 Singkat cerita, setelah 1 bulan berlalu diperlihatkan tim B Experion malah berada dalam zona degradasi setelah 4 kali kekalahan yang mereka alami secara beruntun. Hal ini lantas menjadi pukulan telak bagi semua pemain mengingat buruknya performa mereka terutama bagi Tachibana. Ia berpikir bahwa kekalahan tersebut adalah kesalahannya sebagai striker yang tak mampu mencetak 1 gol pun dalam pertandingan. Bahkan para senior berpendapat untuk membujuk pelatih Date mengembalikan posisi Ashito ke depan. Untungnya hal ini mendapatkan tentangan dari rekan lainnya untuk tetap fokus saja pada pertandingan dan tak memikirkan pemain yang bahkan tak masuk dalam bangku cadangan. Sementara itu Ashito diperlihatkan masih terus mengasah kemampuan penglihatannya dengan menjuggling bola seperti saran Anri sebelumnya. Diketahui selama 1 bulan penuh ia terus melakukan hal itu setelah latihan reguler selesai. Bahkan walaupun tak masuk bangku cadangan, Ashito secara rutin melihat pertandingan tim B Esperion. Hal itu Ashito lakukan ternyata semata-mata karena ingin melatih pengamatannya dengan menganalisis permainan rekan setimnya di lapangan. Mengetahui kerja keras Ashito, Tachibana yang merasa ada di kondisi terburuknya saat ini mulai mendatangi Ashito di sana. Nampak Tachibana sendiri iri pada Ashito dan ingin menjadi seperti Ashito yang bisa terus berkembang walaupun kondisinya berada di titik paling terendah. どうやったらお前みたいになれる Kemudian Otomo dan Togashi yang ingin menghibur Tachibana mulai mengajaknya makan jajanan di daerah Musashino, kampung halaman Tachibana.
Walaupun awalnya Tachibana sempat menolak mengingat saat ini ia masih belum mencapai apapun di Esperion, sejurus kemudian akhirnya Tachibana dipaksa ikut dan mereka pun berangkat ke sana. Di sini dalam perjalanan tanpa diduga mereka malah bertemu Nakano yang dulu juga sempat setim saat seleksi perekrutan pemain Esperion. Terlihat setelah kegagalannya itu Nakano saat ini bergabung ke dalam tim Tokyo Musashino yang saat ini memuncaki klasemen Liga Pemain Muda dan merupakan mantan klub Tachibana dulu sebelum bergabung ke dalam tim Esperion. Selain Nakano di sini Kaneda nampaknya juga ikut bergabung dalam tim Musashino. Namun sayang sikap Kaneda di sini malah berubah drastis daripada sebelumnya. Kaneda sendiri seperti menyimpan dendam akibat kegagalannya masuk Esperion terutama pada Ashito. Bahkan ia mengolok-olok dan menantang Ashito dalam pertandingan yang akan segera diselenggarakan antara kedua tim nanti. 絶対出てこい俺もともと全ての照準をエスペリオン戦に絞ってるからな Kemudian esok harinya pelatih Date mulai mengumumkan jajaran pemain yang akan menjadi skuad utama tim B. Selain itu Yoshitsune yang sebelumnya cedera juga sudah mulai pulih dan sementara akan dimainkan dalam tim B saat ini. Namun bukannya senang, para senior agaknya pesimis karena pelatih Date malah memasukkan Ashito kembali sebagai seorang bek sayap. Yang mana seperti diketahui sebelumnya permainan Ashito sebagai bek sangatlah buruk daripada permain sebagai penyerang. せっかく義経が入って万全の布陣だっていうのにここに来てなんであいつがサイドバックなんだよ Singkat cerita sebelum pertandingan tim B Esperion melawan tim Tamasport digelar, Ashito nampak sedang jogging untuk menghilangkan rasa gugupnya. Ia terus-menerus mencoba untuk fokus dengan berlari walaupun Andri memintanya untuk berhenti. Namun di saat Ashito mendengar bahwa Hana akan menonton pertandingannya itu barulah dirinya sadar dan menghentikan aksinya guna langsung kembali ke lapangan. Sontak sikap Ashito tersebut malah membuat Andri sedikit cemburu pada Hana. そうか花くんのかみっともねえとこ見せらんねえな Kemudian di sini walaupun sempat diragukan baik dari rekannya sendiri ataupun dari pihak lawan, namun Ashito tetap bertekad ingin menunjukkan kemampuan bermainnya. Bahkan ketika disemangati oleh Hana, tiba-tiba saja Ashito bisa melihat lapangan dengan sangat luas dan membuatnya mampu memberikan arahan pada Otomo mengcover lawan sehingga membuat jalan bagi dirinya mengintersep umpan lawan di ruang kosong. あれ君になんか Namun sayang di percobaan keduanya Ashito malah gagal mentersep bola karena terlalu ke depan meninggalkan posisinya. Hal ini lantas mendapatkan perhatian dari Takeshima yang berada sejajar dengannya sebagai seorang center back. Pelatih Date yang mengerti kegagalan Ashito lantas mulai memberikannya saran. Ia mengatakan kegagalan Ashito mengintersep saat itu dikarenakan ia tak menggunakan rekannya sendiri untuk mengatur pertahanan seperti di percobaan pertama. Pelatih Date meminta pada Ashito untuk lebih bisa mengandalkan rekannya untuk mengatur jalannya permainan. Seakan mengerti dengan instruksi pelatih Date itu, Ashito pun mulai menerapkannya di sana. Nampak sekarang ia mulai bisa melihat dan mengendalikan situasi dalam pertandingan. Melihat aksi Ashito itu, Yoshitsune pun mulai bersemangat dan menunjukkan kemampuannya di sana. Dengan skill individunya, Yoshitsune berhasil melewati beberapa pemain lawan. Sampai di satu momen melalui kerjasama apik dengan Togashi, Yoshitsune mampu menaklukkan kiper tim lawan untuk membawa Esperion unggul atas tim Tama 1-0. 潜伏の信頼を得るフォワードはこうでなくてはいけない Kemudian ketika break babak pertama, Ashito yang melihat hebatnya permainan Yoshitsune itu lantas bertekad ingin menjadi seperti dirinya. Ia bahkan mengutarakan kegagumannya itu pada Yoshitsune secara langsung. Namun di sini Yoshitsune malah meminta Ashito untuk tak mencoba menjadi seperti dirinya. Yoshitsune mengatakan bahwa Ashito saat ini memiliki gaya permainannya sendiri yang mana permainannya itu bahkan jauh lebih hebat dari Yoshitsune. Ia memuji Ashito karena menganggap permainan Ashito mengingatkan Yoshitsune akan hebatnya permainan Kuribayashi. 栗林に似てるモジャオ君お前はおいらちょいと羨ましいんだよ俺は誰よりも点を取る自信があるが Sementara itu pelatih Date kembali mengatur strategi yang akan diterapkan setelah permainan ciamik yang ditujukan Yoshitsune. Jajaran pelatih ingin mengantisipasi pergerakan tim lawan yang diprediksikan akan menjaga ketat Yoshitsune di depan. Hal ini terungkap dari komentar Andri atas jalannya pertandingan di babak pertama sebelumnya. 花さんって本当に
サッカーのこと全然知らないですよね。アシト、俺は行くぜ。攻める。義経頼みで勝ってもこれからのためにならねえからな。 Benar saja sesaat ketika babak kedua dimulai, Yoshitsune di marking sangat ketat oleh beberapa pemain lawan yang lantas membuat Otomo agak bingung untuk mengalirkan bola. Untungnya di sini Ashito yang nampak makin termotivasi mengingat perkataan Yoshitsune sebelumnya mulai bisa memandu rekannya dalam bertahan. Ia diperlihatkan selalu mencoba membaca keadaan guna mengatur aliran permainan. Namun sayang ketika pemain lawan membawa bola, Togashi dan Takeshima malah membiarkan mereka lewat akibat kesalahpahaman di antara keduanya dan membuat tim lawan berhasil menyamakan kedudukan atas tim Esperion. Sontak akibat kelalaian Togashi serta Takeshima itu, Ashito pun diperlihatkan mulai memarahi mereka berdua. Ia mengingatkan pada mereka untuk saling berkomunikasi di saat genting terjadi di lapangan. 今日だけは何としても勝たなくちゃいけないんだ。 Setelah gol tersebut, Ishiki yang nampak mengalami cedera sebelumnya mulai digantikan pemain nomor 15. Tak hanya itu, terlihat pelatih Date juga mengubah pola permainan mereka dengan menggeser Shimizu ke belakang dan menaikkan posisi para bek sayap yakni Togashi dan Ashito. Sepertinya hal ini menjadi isyarat bagi Ashito untuk bermain menyerang sembari menjaga area pertahanan mereka. 上がれ。いいから富樫とお前は上がれ。のぞみさんからの指示だ。 Walaupun terlihat cukup senang mengingat saat ini ia bisa tampil menyerang ke depan, namun Ashito sendiri nampak masih bimbang mengingat dirinya harus selalu siaga menjaga area pertahanan. Namun untungnya berkat semangat yang diberikan Otomo lantas membuat Ashito kembali berpikir jernih. Ashito mulai bisa melihat aliran permainan dengan sangat baik. Ia mulai menyadari dengan memainkan peran yang sama seperti peran Asani saat bermain melawan tim Segyo, Ashito mulai memainkan triangle bersama Otomo dan Yoshitsune. Bahkan permainan mereka itu membuat para pemain lawan kesulitan merebut bola. Di mana sampai di satu momen ketika Ashito mulai menerobos, ia lantas memberikan umpan manja pada Otomo di depan gawang. Walaupun nyatanya tendangan Otomo berhasil ditepis oleh kiper tim lawan dengan sangat baik, namun bola clearance dari pemain lawan untungnya berhasil kembali didapatkan Ashito di sana. Dan di kondisi inilah kemudian 4 opsi pilihan yang sempat dibicarakan Kuribayashi dalam wawancara lantas juga terjadi pada Ashito. Dalam waktu sepersekian detik ia bisa melihat 4 opsi peluang yang tercipta di lapangan, di mana Ashito lantas memilih untuk memberikan umpan pada Togashi yang selanjutnya diteruskan menjadi gol oleh dirinya untuk membawa Esperion kembali unggul 2-1. Sontak melihat permainan Ashito itu membuat pelatih Date sangat amat terkejut. アシトもナイスアシストだったぞ。伸びるのは良いことだ。でも指導者としてどこまで計算して彼に接しているんだい。 Kemudian setelah gol kedua Esperion, nampak pertandingan cukup berimbang di lapangan. Tim lawan terus menekan untuk mencoba mengejar kedudukan mereka sementara tim Esperion sendiri terus bertahan sembari menunggu kesempatan untuk memperlebar jarak. Tak ada hal istimewa yang terjadi sampai peluit panjang berbunyi dan membuat Esperion berhasil memetik kemenangan pertama mereka setelah sebelumnya kalah berturut-turut. Walaupun bisa memenangkan pertandingan, Ashito masih belum cukup puas dengan penampilannya. Hal ini terjadi setelah gol kedua tak ada lagi yang bisa Ashito lakukan di lapangan. Kurangnya determinasi antara menyerang dan bertahan akibat kelelahan yang dialami Ashito masih menjadi PR tersendiri baginya seperti apa yang disampaikan pelatih Date. 攻撃参加をするようになって攻撃と守備の切り替えで無駄走りが多くなり一人で体力を消耗した。 Sementara itu pelatih Fukuda yang juga berada di sana malah memuji permainan Ashito. Walaupun ini menjadi debut pertama Ashito sebagai defender, namun Ashito mampu memberikan komando bagi rekannya untuk mengatur permainan. Pelatih Fukuda juga menambahkan jikalau permainan Ashito makin membaik saat melawan tim terkuat Tokyo Musashino, Fukuda akan mempertimbangkan promosi Ashito ke tim A nantinya. 悩んでサッカーするな。俺が言いたいのはそれだけだ。誰のせいで悩むいた。 Di tempat berbeda, reporter wanita yang sering datang ke pertandingan Esperion nampak memberikan foto romantis antara Ashito dan Hana. Melihat foto itu pun lantas agaknya membuat Hana sedikit senang di sana. Bahkan ketika sang reporter mengutarakan keinginannya untuk mewawancarai Ashito, nampak Hana sangat cemburu dan bereaksi menghentikan reporter tersebut.
Yang mana hal ini mengisyaratkan bahwa saat ini Hana sendiri malah tambah menyukai Ashito. Di sisi lain ketika perbincangan mereka belum selesai, Otomo malah datang tergesa-gesa memberikan kabar buruk bagi Ashito. Ia berkata bahwasanya Tachibana diketahui meminta pelatih Date untuk tak memainkan dirinya dalam laga melawan tim Musashino. Nampaknya Tachibana sangat depresi setelah di pertandingan ini dirinya belum juga berkontribusi banyak pada timnya. Kemudian di sini Andri diperlihatkan sangat cemburu ketika melihat kedekatan Hana dan Ashito. Bahkan makanan yang telah susah payah ia siapkan untuk Ashito malah Andri berikan pada Togashi. Namun di saat yang sama Takeshima nampak datang menghampiri Togashi di sana guna membicarakan kesalahan mereka saat laga sebelumnya. 富樫 Di sisi lain Ashito, Otomo, Tachibana, dan Hana diantar sang reporter sedang menuju tempat pertandingan yang dilakukan oleh tim Musashino. Di mana diketahui tujuan mereka datang ke laga tersebut tak lain adalah untuk menyadarkan keputusan sepihak yang diambil Tachibana. Ashito dan Otomo mengingatkan tentang perkataan Kaneda sebelumnya pada Tachibana. Mereka berharap hal itu bisa memotivasi Tachibana agar bisa bersemangat di pertandingan selanjutnya. Di sisi lain, sang reporter menambahkan bahwa tim Musashino yang akan menjadi lawan Esperion nanti adalah tim yang berkembang pesat. Dengan kemampuan manajernya yakni Satake nyatanya berhasil membawa tim dengan kemampuan biasa saja mampu bersaing bahkan menjadi pemuncak klasemen sementara dalam liga usia muda. Hal ini lantas menjadi tolak ukur keberhasilan bagi pelatih Satake sendiri sebagai seorang manajer. 花なんでお前までついてくるんや。 監視役だよ。 Singkat cerita, sesampainya di lapangan tempat pertandingan diadakan, Tachibana tanpa sengaja bertemu pelatih Satake yang sedang bersiap memasuki lapangan. Pelatih Satake merasa bersyukur atas keputusan Tachibana bergabung ke dalam tim Esperion dan lantas sedikit memberikan wejangan atas dirinya. Namun bukannya senang, Tachibana malah merasa terpukul karena dirinya sampai saat ini masih belum bisa mencapai apapun di Esperion. Namun di sini berbeda dengan Ashito yang nampak begitu termotivasi setelah melihat sikap pelatih Satake. Ashito ingin segera melihat hebatnya tim yang dibangun saat ini oleh pelatih Satake sendiri. それが間違ってなかったってことさ。お前が頑張ってくれててよかった。 Benar saja saat pertandingan berlangsung determinasi dari permainan Tokyo Musashino benar-benar terlihat. Dengan strategi high press yang pelatih Satake terapkan sejak awal laga membuat tim lawan mulai panik untuk mengalirkan bola. Walaupun banyak meninggalkan celah di pertahanan mereka, namun para pemain Musashino masih mampu mempercepat tempo pertandingan guna mengacaukan permainan lawan. Hal tersebut nyatanya berhasil membuka kesempatan bagi tim Musashino melakukan serangan balik cepat di sana. Selanjutnya dengan kemampuan individu Kaneda dirinya mampu membawa bola melewati penjagaan pemain lawan di depan untuk melakukan tembakan sempurna membobol tim lawan di sana. Sontak melihat permainan tersebut sempat membuat Ashito dan kawan-kawan merasa insecure dengan permainan mereka sendiri. Ashito menganggap tim Esperion masih memiliki banyak kekurangan jika dibandingkan Tokyo Musashino. 一枚岩の強さ今の俺たちにはない。 Terungkap fakta ternyata permainan tim Musashino terwujud berkat filosofi dari pelatih Date. Sejak dini pelatih Date menanamkan pada para pemainnya untuk berani mengambil resiko di lapangan guna mempertajam kemampuan mereka. Dengan kekurangan skill yang para pemain mereka miliki, pelatih Satake meminta untuk selalu melakukan high press guna mempersempit jarak dengan pemain lawan di lapangan. Walaupun banyak kelemahan dari strategi tersebut, namun dengan kepercayaan serta kekuatan mental yang telah mereka asah sejak dini membuat permainan pressing bisa terwujud di sana. この劣る自分たちのことを深く理解して手に入れたサッカー。 Kemudian di saat serius melihat jalannya pertandingan, Ashito malah dikejutkan Hana yang nampak menaruh sesuatu di kantung celana Ashito dan pamit pulang pada Ashito. Namun bukannya mengiyakan, Ashito malah meminta waktu untuk mengobrol berdua bersama Hana. Akibat lama tak bertemu dengan Hana nampaknya membuat Ashito merasa kangen berbincang dengan Hana. Namun di saat yang sama tiba-tiba saja Tachibana malah ditarik oleh seorang cewek yang ternyata adalah kakaknya bernama Miyako. Ia yang merasa khawatir karena Tachibana tak sekalipun menjawab telepon dari kedua orang tuanya mulai menanyainya di sana.
Miyako mulai meluapkan kekhawatirannya itu dengan memarahi Tachibana. Miyako juga menambahkan bahwa saat ini tim Musashino sendiri sedang mengalami kesulitan. Walaupun sedang memuncaki klasemen sementara, namun dengan tingkah Kaneda yang melebihi batas membuat ketegangan terjadi di antara para pemain Musashino. Benar saja, sesaat kemudian di tempat yang sama Kaneda diperlihatkan sedang bertengkar dengan rekannya sendiri. Nampak akibat kesombongannya, Kaneda tak sedikit pun respect pada seniornya yang membuat beberapa pemain di tim Musashino membencinya. Tak hanya itu, Kaneda pun juga mulai mengolok-olok Tachibana yang saat ini memutuskan keluar dari Musashino guna bergabung dengan tim Esperion. Merasa tak tahan mendengar perkataan Kaneda yang terkesan meremehkan, Tachibana Ashito tiba-tiba saja muncul menegur Kaneda di sana. Ia mengatakan bahwa Kaneda sebenarnya adalah pemain paling lemah di tim Tokyo Musashino. 次はエスペリオン。イカ様のセレクションを突破したTachibana. Tak ingin terjadi perkelahian di sana, Muto yang merupakan kapten tim Musashino mencoba menghalangi, menyuruh Ashito dan kawan-kawannya pergi. Di sini walaupun dihalangi, Kaneda masih terus saja menjelek-jelekkan pemain Esperion, terutama Ashito. Merasa kesal karena Kaneda terus mengejek temannya itu, tanpa pikir panjang Tachibana berlari untuk membungkam mulut Kaneda. Sontak akibat hal itu pun hampir saja terjadi aksi gelut di antara keduanya di sana. よくそんな半端な気分でフィールドに立てるなお前てめえが一番気に入らねえんだ Setelah kejadian itu, Ashito yang saat ini terfokus pada perkataan Kaneda malah tak mendengarkan panggilan Hana atas dirinya. Hana yang merasa kesal karena tak didengarkan pun mulai menendang Ashito di sana. Hana juga menambahkan dirinya perlu memberitahukan pada Ashito bahwa saat ini Hana sedang membuatkan jadwal makanan untuk Kuribayashi sebagai panduan baginya mengejar impian menjadi dokter olahraga. Namun di sini Ashito malah santai menjawabnya bahwa hal itu tak mengapa jika memang Hana perlukan. Kesal karena tak ada rasa cemburu sedikit pun dari Ashito membuat Hana lantas meninggalkan dirinya begitu saja. Namun di saat Hana pergi, Ashito tanpa sadar malah cemburu pada Kuribayashi kenapa dirinya yang malah Hana buatkan jadwal makan. Terlihat Ashito adalah tipe cowok yang tak bisa peka terhadap perasaan seorang wanita. Kemudian dalam perjalanan pulang, Pak Miwako memberikan pesan pada semuanya bahwa Yoshitsune kembali dinaikkan ke tim A serta Kuroda dan Asari kembali diturunkan pada tim B. Tak hanya itu, nampak sebelumnya terjadi perkelahian antara Togashi dan Takeshima setelah pertemuan mereka seusai pertandingan. Namun di saat Otomo merasa khawatir tentang kondisi yang tak terduga terjadi itu, sang reporter memberitahukan pada Tachibana bahwa rekannya dulu di tim Musashino sangat menghormati Tachibana. Melalui wawancara bersama mereka, nampaknya para pemain Musashino turut senang karena Tachibana saat ini bisa melangkah maju bergabung di tim Esperion. Mendengar hal itu pun Tachibana mulai bisa meluapkan perasaannya sendiri yang sangat ingin bermain bersama Ashito dan kawan-kawan. 腰に引っかかって立花俺もお前に感謝してる Selanjutnya dalam ruang rapat, nampak pelatih Date mulai mengumumkan line up para pemain yang akan berlaga dalam pertandingan melawan Musashino. Melihat starting line up tersebut membuat beberapa pemain nampak begitu terkejut. Walaupun banyak kejadian di luar lapangan yang mengganggu psikis beberapa pemain seperti Togashi, Takeshima, dan Tachibana, pelatih Date malah memilih mempertahankan formasi sebelumnya guna menghadapi tim terkuat saat ini, yakni tim Tokyo Musashino. Kemudian setelah rapat strategi selesai, Ashito dan Otomo diperlihatkan mulai menanyakan tentang pertikaian yang terjadi pada Togashi. Mereka berdua sangat khawatir hal tersebut akan membuat kesatuan dalam tim B Esperion makin memburuk. Namun sayangnya Togashi sendiri lebih memilih bungkam akan hal itu dan hanya menyalahkan kejadian ini bisa terjadi akibat para pemain akademi. Terungkap fakta dari cerita Asari dan Yuma pada 3,5 tahun lalu, diketahui Togashi bersama dua pemain lainnya terpilih bergabung dalam masa uji coba perekrutan pemain junior Esperion. Ia yang kala itu masih duduk di bangku SD sangat yakin akan berhasil menjadi seorang pemain profesional. プロになりてえからわざわざここに来た。ぬるいサッカーしやがったらこっちから願い下げだぜ俺。
Togashi sendiri adalah seorang pemain yang cukup bertalenta yang bisa mengimbangi latihan para pemain Akademi Esperion. Bahkan Fukuda yang kala itu masih menjabat sebagai asisten pelatih dengan sangat akrab memuji kemampuan Togashi. Nampaknya Fukuda telah lama menemukan bakat Togashi dan mulai memberikannya saran seperti apa yang ia lakukan pada Ashito. でもせっかくジュニアユース入れるチャンスもらったのにあんた来年からユースの監督だって言うじゃねえか Di sini melihat keakraban itu malah mengundang salah satu pemain akademi yakni Kuroda untuk mengakrabkan diri dengan Togashi. Awalnya Togashi merasa risih mengingat para pemain akademi tak satupun yang mengajaknya bicara semenjak mereka bergabung dalam masa uji coba. Namun di saat Kuroda memberitahukan tentang keikutsertaan Togashi dalam laga persahabatan sore nanti, sontak membuat dirinya sangat senang dan bersemangat di sana. Tak hanya itu, Kuroda pun juga mengajak Togashi untuk melakukan kombinasi ketika mendapatkan peluang di lapangan. みんな本気でプロになりたいからさあんま人のことに構ってられないっていうか Singkat cerita, dalam laga persahabatan itu pun Togashi bermain cukup baik di sana. Ia mampu mengikuti instruksi sembari menyesuaikan diri dalam permainan rekannya di lapangan. Bahkan ketika bola lambung mengarah pada dirinya sembari mengingat perkataan Kuroda sebelumnya, tanpa pikir panjang Togashi langsung memberikan umpan pada Kuroda. Di saat ia telah yakin Kuroda akan mencetak gol, si Kuroda malah melakukan back pass pada Togashi yang membuatnya terkejut membiarkan bola lewat. なんで打たねえんだよ今のてめえは Kemudian setelah laga usai dengan kemenangan Esperion 8-0, Togashi nampak tak respect ketika melihat Takeshima membawa beberapa cewek di sana. Namun di sini Takeshima berdalih mereka hanya teman yang kebetulan datang menonton pertandingan dan ia selalu bisa memisahkan antara sepak bola dan kehidupan pribadi. Namun saat berlalu pergi, Takeshima malah menyindir Togashi yang tak bisa menyelesaikan peluang mencetak gol sebelumnya. Hal itu pun sontak membuat Togashi sangat kesal pada para pemain Esperion. サッカーはサッカー普段は普段ちゃんと使い分けできてるからな俺 Esok harinya dua peserta latihan lainnya memutuskan untuk pulang meninggalkan masa uji coba di tim Esperion. Mereka mengatakan bahwa level permainan tim Esperion sangat berbeda jauh dengan level permainan mereka. Dua peserta itu juga menambahkan jikalau para pemain Esperion sendiri seperti tak menganggap mereka ada di lapangan dan hal itu pun lantas membuat para peserta latihan menjadi sengsara. Togashi pun yang merasa terkejut mendengar hal itu pun mulai berpikir mungkin para pemain Akademi Esperion hanya menjadikan mereka bertiga sebuah alat untuk latihan. 変なんだよ雰囲気が僕らのことが目に映ってないっていうか Namun di saat mereka sedang membicarakan sikap acuh para pemain Esperion tanpa diduga berada di belakang mereka. Togashi pun lantas langsung berdebat dengan para pemain akademi di sana. Di sini Kuroda hanya menjelaskan bahwa yang ia lakukan selama ini karena ingin menjadi seorang profesional. Merasa aneh dengan sikap dan permainan para pemain akademi, Togashi pun mulai meluapkan emosinya pada mereka di sana. 君らと僕らは違うよね Singkat cerita, di laga terakhir masa uji coba, Togashi kembali dimainkan menjadi starter bersama pemain akademi. Namun di laga itu Togashi kembali dibuat kesal saat mengetahui para pemain akademi seperti tak fokus pada jalannya pertandingan dan melihat hal lain di pinggir lapangan. Bahkan ketika ia meminta backup untuk melakukan serangan, para pemain bertahan hanya berdiri di posisi mereka tak seperti pada laga sebelumnya. Puncaknya kekesalan Togashi makin tambah menjadi-jadi ketika Kuroda mencetak gol saat dirinya berdiri bebas. Togashi berpendapat bahwa hadirnya pelatih di pinggir lapangan membuat para pemain akademi mulai sedikit merubah pola permainan mereka agar bisa terlihat menonjol di mata para pelatih. Ia menambahkan ternyata permainan mereka hanya ditunjukkan untuk menjadi seorang profesional, bukan untuk memenangkan pertandingan. Pendengar hal itu pun sontak membuat Kuroda dan Takeshima terkejut memikirkan perkataan Togashi. Dan nampaknya dari sinilah awal pertikaian itu terjadi. Perbedaan visi serta pemikiran akan pentingnya sebuah tujuan membuat keduanya tak bisa saling memahami satu sama lainnya. いい加減にしろてめえ俺らのサッカーが気に入らねえならなんでうちに入ったんだ俺は福田さんに教わりたいから来ただけだ Mendengar cerita itu pun Ashito berpendapat bahwa hal ini bukanlah tentang benar ataupun salah.
Walaupun sebenarnya dirinya sedikit setuju dengan pemikiran Togashi setelah melihat kekuatan Musashino saat ini persis seperti yang Togashi utarakan, namun fokus paling penting saat ini hanyalah untuk menjadi lebih baik. なんか雰囲気良くないね。 Di sini tak ingin terus berlarut seperti itu seusai latihan Tachibana lantas mulai mengajak para pemain tim B Esperion untuk melakukan latihan tambahan guna menyelaraskan strategi yang telah pelatih Date coba terapkan. Walaupun saat ini Tachibana merupakan sosok paling lemah di tim Esperion mengingat kontribusi buruknya atas tim tersebut, namun ia bertekad tak ingin begitu saja menyerah melawan tim Musashino. Mendengar perkataan Tachibana lantas membuat Takeshima mulai menyadari kekurangannya. Takeshima yang selama ini terus terngiang perkataan Togashi akan mencoba sebisa mungkin untuk memperbaiki kekurangan dari dirinya itu. Namun tak hanya Takeshima, beberapa pemain juga termotivasi untuk melakukan latihan tambahan guna membangun kepercayaan diri di antara para pemain Esperion nanti dalam pertandingan. 立花、葵、お前ら聞いたんだよな。ジュニアの時、俺らが富樫に言われたことをよ。この前奴と殴り合ってからクソつまんねえこと言ってた自分にも気づいた。これは俺自身の問題だ。でもあん時奴に言われたことはずーっと頭の片隅に残って今日まで来た。よーし行くぞ。そうだ、自分の弱さと向き合わなきゃいけねえ。自分の中で答えを出す武蔵野戦で。 Beberapa hari kemudian pertandingan melawan tim Musashino pun akan segera dihelat. Nampak kedua pelatih yakni Date Nozomi dan Satake Koji saling menyapa satu sama lain dalam sesi pemanasan. Diketahui mereka berdua sudah mengenal kehebatan masing-masing mengingat keduanya juga merupakan mantan pemain di Liga Jepang dulu. Bahkan pelatih Date memuji kepelatihan Satake yang mampu membuat pemain tak begitu terkenal bisa bersaing serta memiliki kepercayaan diri tinggi dalam melakoni Liga Pemain Muda. けれど素晴らしいチームを作っておいでだ。各年代でそれほど注目されていない選手をここまで強く。 Namun sayangnya hal ini malah berbanding terbalik pada para pemain Esperion sendiri. Terlihat dalam sesi pemanasan para pemain Esperion dibuat gugup menghadapi laga tersebut terkecuali Ashito. Nampak di raut wajah Ashito perasaan tak ingin kalah ketika bertatapan dengan Kaneda yang sebelumnya menantang dirinya. Di mana melihat semangat yang ditujukan Ashito itu pun Takeshima juga mulai tergerak untuk kembali membangun kepercayaan diri rekan setimnya di sana. Warming up 終了です。両チーム控室に引き上げてください。 Benar saja di ruang ganti ketika asisten pelatih Tsukishima mencoba menaikkan moral para pemain Esperion yang terlihat tegang menghadapi laga, Takeshima pun tiba-tiba datang dengan gaya rambut barunya. Sontak melihat rambut botak Takeshima itu pun seluruh pemain dibuat tertawa seakan mencairkan suasana di dalam ruang ganti. Takeshima berkata bahwa ia melakukan hal itu untuk menyemangati dirinya sendiri. Tak hanya itu, ia juga berharap teman-temannya di sana juga bisa semangat seperti Takeshima. Seakan termotivasi mendengar perkataan Takeshima itu pun para pemain Esperion nyatanya bisa kembali bersemangat di sana. 俺たちは武蔵野よりはるか下位。挑戦者はこっちだ。プライドなんて金繰り捨ててぶつかろうぜ。というわけで勝とうぜ。 Singkat cerita, akhirnya babak pertama laga antara Esperion melawan Musashino pun dimulai. Di mana dalam laga awal tersebut tim lawan langsung melakukan high press untuk menghentikan aliran bola para pemain Esperion. Namun di sini untungnya dengan strategi direct play yang telah mereka latih sebelumnya untuk mengantisipasi permainan Musashino nyatanya mampu membuahkan hasil. Dengan memancing para pemain Musashino untuk lebih maju ke pertahanan, Ashito yang kala itu sedang menguasai bola langsung memberikan umpan lambung terarah tepat di kaki Tachibana. Di sini Tachibana yang mendapatkan bola hampir saja mencetak gol andaikan tendangan kerasnya tak ditepis kiper tim lawan. Bahkan tak hanya sekali dengan taktik tersebut ternyata mampu membuka banyak peluang bagi tim Esperion membombardir pertahanan tim Musashino. Walaupun dinilai cukup sederhana mengingat para pemain hanya menyalurkan bola langsung ke depan, namun nyatanya dengan persiapan yang cukup matang sebelumnya membuat taktik sederhana itu berhasil dipraktekkan dengan baik oleh para pemain Esperion. いける。
武蔵野自慢のハイプレス効果発揮できてねえ。 Melihat permainan Esperion itu, Kaneda pun tiba-tiba datang menghampiri Ashito di tengah-tengah pertandingan. Ia berkata bahwa taktik murahan seperti itu tak akan ada gunanya jikalau striker di depan tidak bisa memaksimalkan peluang. Hal itu ternyata ia maksudkan untuk Tachibana yang dinilai tumpul saat mencetak gol. Benar saja, di pinggir lapangan merespon taktik Esperion, pelatih Satake mulai memberikan instruksi baru pada Muto sebagai kapten di tim Musashino. Yang mana setelah instruksi tersebut secara tiba-tiba tim Musashino malah bisa membaca arah umpan pemain Esperion. Sontak hal ini pun hampir saja menciptakan sebuah serangan balik cepat dari kaki Kaneda yang bergerak maju lolos di depan. Melihat hal ini pun Ashito tanpa pikir panjang langsung menjatuhkan Kaneda dengan tackle kerasnya. Yang mana akibat hal itu pun Ashito harus rela mendapatkan kartu kuning karena permainannya dianggap membahayakan Kaneda. 今の金田になら確実に決められていた。 Terungkap fakta, tim Musashino ternyata mulai mengubah taktik high press mereka. Di mana pada awalnya mereka selalu ngotot untuk mendapatkan bola, kini tim Musashino malah mencoba mendelay permainan. Hal ini dimaksudkan agar ruang kosong yang sering ditinggalkan para pemain sewaktu melakukan pressing bisa terisi kembali guna mengantisipasi umpan direct pemain Esperion. Ditambah dengan hadirnya playmaker andalan mereka yakni Muto, setiap arahan dari pelatih bisa tersampaikan dengan sangat cepat pada setiap pemain di lapangan. Bahkan ketika free kick diberikan, Muto malah fokus untuk menyampaikan semua instruksi pelatih daripada membuka peluang mencetak gol dari kesempatan free kick tersebut. Tak hanya itu, diperlihatkan Muto juga lebih memilih menurunkan tempo permainan sembari menunggu tim Esperion melakukan kesalahan. 無理に攻めずバックパスで味方を落ち着かせる余裕。彼の落ち着きが味方に伝播していく。素晴らしいキャプテンシー、そして司令塔。 Benar saja, taktik tersebut nyatanya berjalan mulus dalam pertandingan. Di satu momen ketika Kuroda mencoba memberikan bola pada Ashito, umpan pendeknya itu malah tak sampai dan membuatnya berhasil diintersep oleh Kaneda. Tanpa pikir panjang, ia langsung mendaratkan tendangan keras ke arah gawang meski berada dalam hadangan Takeshima. Walaupun tendangannya itu membentur tiang atas gawang, namun bola rebound hampir saja berhasil ia manfaatkan kembali, andai saja tendangannya tak diblokir oleh Togashi. Melihat hal itu pun lantas membuat beberapa pemain Esperion mulai bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Sadar Kaneda adalah sosok yang sangat berperan penting dalam serangan tim Musashino, Ashito langsung menawarkan diri untuk melakukan man-to-man marking guna menghentikan pergerakan Kaneda. Namun Kuroda yang merasa bertanggung jawab atas kesalahan sebelumnya malah meminta dirinya yang akan melakukan hal itu. Di mana ia berpendapat pemain baru seperti Ashito dirasa tak akan mampu mengimbangi pengalaman bermain dari Kaneda untuk melakukan man marking di sana. Benar saja, sejurus kemudian ketika lagi-lagi Kaneda mendapatkan bola, ia langsung dihadang oleh Kuroda yang sedari tadi memarking dirinya. Di mana dengan pengalaman serta pengetahuan Kuroda, nyatanya dirinya mampu memprediksikan pergerakan Kaneda untuk merebut bola dari kaki Kaneda. Tak hanya itu, para pemain Esperion juga mulai mengubah gaya permainan mereka dengan melakukan kombinasi umpan pendek untuk setidaknya bisa menguasai bola sedikit lebih lama di lapangan. Namun sayangnya Kaneda yang masih tak menyerah setelah kehilangan bola langsung datang mempepet Kuroda di sana. Bahkan dengan kengototannya, Kaneda nyatanya berhasil merebut bola dari kaki Kuroda di saat bola berada tepat sebelum keluar garis lapangan. Hal ini sontak langsung meloloskan dirinya menerobos di sayap kiri pertahanan tim Esperion di sana. Bahkan di saat sudut tembakannya sudah dihadang oleh Takeshima, tanpa ragu ia masih langsung menendang bola tepat di pojok kanan gawang Esperion. Walaupun sempat ditepis dan membentur tiang, namun nyatanya bola rebound berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh Muto untuk merubah kedudukan 1-0 atas tim Esperion. Setelah tertinggal 1-0 dari tim lawan, di sini malah terjadi perbedaan pendapat antara para pemain Esperion tentang strategi yang akan mereka mainkan. Bahkan beberapa pemain termasuk Tachibana masih ingin mempertahankan strategi direct play yang telah mereka latih. Untungnya di pinggir lapangan merespon hal itu pun pelatih Date langsung memberikan isyarat pada Ashito, Asari dan Kuroda untuk sedikit naik ke depan.
結果の出てない。お前が言っても説得力がないぜ。俺たちはまだ1年でチームの意志を統一できるほど信頼されている選手はいねえ。 Dengan hanya menempatkan dua center back di pertahanan serta mendorong back sayap dan gelandang bertahan ke lini tengah, pelatih Date ingin menciptakan banyak opsi operan melalui permainan dari play mereka. Sontak ini pun membuat para penonton terkejut dengan formasi yang coba tim Esperion terapkan. ダイレクトサッカーを徹底しろ。練習通りよ。ええ、これで正しいと思います。 Sementara di lapangan melihat permainan rekan-rekannya saat ini membuat Tachibana mulai menguatkan semangatnya kembali. Di mana setelah mengingat semua keputusan pelatih, Date menempatkan dirinya dalam starting lineup, membuat ia bertekad ingin menjawab kepercayaan itu dengan menciptakan gol. Bahkan ketika tim lawan mendapatkan kesempatan melakukan counter attack setelah Muto mendapatkan bola, dengan sangat cepat Tachibana mampu berlari merebut dan mendribol bola menusuk ke pertahanan lawan. Bahkan dengan kepercayaan diri tinggi, Tachibana mampu melewati hadangan dua pemain lawan di sana. Melihat pergerakan Otomo di sisi lapangan, ia pun lantas memberikan long pass ke arah Otomo. Walaupun bola umpan Tachibana meluncur cukup deras setelah mendapatkan gangguan dari pemain Musashino, namun Ashito yang sudah memprediksikan hal ini pun nyatanya mampu memberikan umpan crossing sebelum bola melewati garis lapangan. Di sini sebenarnya bola crossing tersebut berhasil ditinju dengan baik oleh kiper tim lawan. Namun untungnya dengan sangat cekatan Tachibana mampu memanfaatkan bola liar di depan gawang untuk menyamakan kedudukan atas tim Musashino menjadi 1-1. Sontak melihat gol itu pun pelatih Date di pinggir lapangan langsung mengacungkan jari tengahnya mengapresiasi tindakan Tachibana. Tak hanya itu, rekan setimnya pun ikut bersuka cita menyambut gol spektakuler Tachibana di lapangan. 役立たずだもん。ようやく決めやがったか、あの野郎。入ったのか。 Setelah gol menyama kedudukan, nampak permainan Tachibana mulai berubah 180 derajat. Saat ini ia dengan semangat mampu menunjukkan kemampuan individu yang sangat luar biasa. Bahkan di saat ia mendapatkan hadangan 3 pemain lawan, Tachibana masih berhasil bertahan dan memberikan bola terupas pada Ashito. Di mana Ashito yang tak ingin menyia-nyiakan peluang terbuka melalui usaha Tachibana itu langsung melesakkan tendangan keras membobol gawang lawan. Namun sayangnya gol tersebut malah dianulir oleh wasit mengingat Ashito sudah berada dalam posisi offside sebelumnya. Mendengar keputusan itu pun lantas malah membuat Ashito emosional tak terima dirinya dinyatakan offside. Ia pun saat ini langsung sadar bahwa mencetak gol merupakan hal yang sangat penting bagi Ashito sendiri. Nampaknya jiwa sebagai seorang striker masih tertanam kuat dalam diri Ashito. Ashito! ナイストライだ！次こそ決めようぜ！フォワードかディフェンダーか。この試合で答えを出すと決めた。俺の本能だ！サッカーにかける俺の全てなんだ。 Sementara setelahnya kita benar-benar diperlihatkan oleh kontribusi besar Ashito pada tim Esperion. Ia mampu memberikan arahan pada rekan setimnya untuk melihat ruang kosong di lapangan. Dengan memanfaatkan situasi di sekelilingnya, Ashito mampu memberikan sentuhan terakhir dalam setiap serangan tim Esperion. Bahkan pelatih Satake mengatakan Ashito lah yang berperan penting dalam kebangkitan tim Esperion saat ini. Ashito sendiri sangat pantas dijuluki sebagai MVP dalam pertandingan mengingat kehebatannya saat ini melihat kondisi di lapangan. Sadar akan seperti apa jalannya pertandingan saat ini, pelatih Satake pun langsung memberikan instruksi baru pada para pemainnya. 周りを使って最後だけ刺しに来てる。素晴らしい。少し早いが動くぞ。 Dengan menempatkan seluruh pemain kecuali kiper maju ke depan, nampaknya pelatih Satake ingin menerapkan strategi high press agresif merespon pola serangan tim Esperion. Benar saja, walaupun di sini para pemain Esperion mampu mengalirkan bola di garis pertahanan lawan, namun sayangnya hal itu malah berakhir offside mengingat posisi para striker sudah terlanjur berada di depan. Nampaknya selain bertujuan menerapkan high press, perubahan posisi tim Musashino nyatanya ditujukan untuk memudahkan para pemain melakukan jebakan offside atas pemain Esperion. すまん立花、ちょっとタイミング遅れた。ドンマイドンマイ。 Mengetahui hal ini pun Ashito yang memiliki penglihatan luas tak pantang menyerah masih mencoba memberikan arahan pada rekannya untuk mengatasi strategi tersebut.
Bahkan di satu momen nyatanya Asito mampu lolos dari jebakan offset ketika berhasil menerima umpan matang dari Tachibana. Namun sayangnya ketika Asito menerobos masuk, ia malah dijegal Muto yang sedari tadi mempepet Asito. Tanpa pikir panjang melalui arahan pelatih Satake, Muto langsung memberikan umpan panjang ke tengah yang lantas diteruskan oleh rekannya pada Kaneda di depan. Di mana dengan kecepatan dan determinasinya Kaneda mampu melepaskan diri dari penjagaan Takeshima dan Togashi sebelum akhirnya mencetak gol memperlebar jarak atas tim Esperion 1-2. Sontal ini pun membuat Asito langsung merasa tertekan seakan tak percaya permainan direct play mereka bisa di-counter oleh tim lawan. Selanjutnya setelah kebobolan membuat kepercayaan diri para pemain Esperion kembali menurun. Tak seperti sebelumnya mereka diperlihatkan nampak sangat panik menghadapi setiap serangan yang dilakukan tim Musashino. Bahkan ketika Muto mendapatkan bola, ia sekali lagi berhasil memberikan umpan terukur pada Kaneda tepat berada di antara posisi Togashi dan Takeshima. Yang mana akibat kerjasama buruk antara keduanya membuat Kaneda sekali lagi mampu melakukan tendangan ke arah gawang. Namun untungnya bola yang sudah meluncur deras melewati hadangan kiper tim Esperion berhasil di-clears dengan sangat baik oleh Kuroda. Yang mana akibat tindakan itu pun Kuroda harus terkulai pingsan sesaat dirinya terbentur tiang gawang di sana. Sementara itu Hana dan pelatih Fukuda ternyata juga sedang menyaksikan laga tersebut dari jauh. Nampak kecemasan terpancar dari raut wajah Hana setelah mengetahui tim Esperion tertinggal atas Musashino. Namun di sini pelatih Fukuda sendiri mengatakan kemungkinan besar jalannya pertandingan akan berbalik di babak kedua nanti. Ia percaya bahwasanya Asito akan bisa kembali menyatukan tim guna meningkatkan moral setiap pemain Esperion di sana. Di sini melihat kecemasan yang tergambar pada diri Asito ketika akan memasuki ruang ganti tanpa pikir panjang, Andri pun langsung datang untuk memberikan semangat baru pada Asito guna menghadapi babak kedua nanti. Sementara di waktu yang sama pelatih Date nampak juga dipanggil pelatih Fukuda yang telah menunggu kedatangan dirinya. Diketahui melalui percakapan mereka berdua pelatih Fukuda sedang mencoba memberikan saran pada pelatih Date di sana. Fukuda mengatakan pada pelatih Date untuk mencoba sedikit memberikan arahan khusus pada para pemainnya agar mereka lebih bisa memahami satu sama lain. Dimana seperti yang kita ketahui di babak pertama kebuntuan yang dialami tim Esperion sendiri disebabkan karena kurangnya kerjasama antar pemain khususnya para defender. Fukuda berharap pelatih Date bisa menyatukan timnya kembali. Walaupun sempat bimbang dengan hal tersebut, namun akhirnya pelatih Date pun mulai menerima saran dari pelatih Fukuda ketika ia sendiri mulai diakui oleh Fukuda. お前じゃなきゃ立て直せないぜ。選手に任せたい。お前のチームだ、のぞみ。頼むぜ。 Selanjutnya di ruang ganti terlihat para pemain Esperion mulai tertunduk lesu meratapi permainan mereka di babak pertama. Bahkan suasana pun tambah berubah kacau ketika asisten pelatih Tsukishima memberikan kabar tentang kondisi Kuroda. Walaupun nampak tak ada kerusakan fatal pada organ di kepalanya, namun ia tetap harus mendapatkan perawatan akibat luka di dahinya. Mendengar hal itu pun lantas Asari langsung menyalahkan semua kejadian di babak pertama pada para center back yakni Takeshima dan Togashi. Terlepas dari permainan Kaneda yang di luar nalar, Asari percaya kurangnya kerjasama antara Togashi dan Takeshima lah yang membuat timnya gagal mempertahankan hasil baik di lapangan. Namun pelatih Date yang mendengar hal itu pun langsung masuk menepis argumen Asari. Pelatih Date mengatakan bahwa kontribusi Togashi dan Takeshima selama babak pertama sudah sangat baik. Terlepas dari kurangnya kekompakan yang ditunjukkan keduanya, namun mereka sudah berperan penting dalam mengorganisir pertahanan serta serangan di lapangan. Bahkan tanpa ragu pelatih Date mengatakan bahwa mereka berdua adalah sosok back terbaik bagi tim Esperion B saat ini. 竹島と富樫が連動しきれてないのは私も把握している。今日の攻撃の起点は彼らであり続けている。 Sejurus kemudian sesaat setelah pelatih Date berbicara tanpa diduga, Kuroda langsung masuk ke ruangan sembari meminta pelatih Date untuk memainkannya agak mundur di belakang bersama center back di babak kedua nanti. Nampak keseriusan tergambar dari raut wajah Kuroda untuk tak begitu saja mengalah pada tim lawan.
Melihat hal itu pun Togashi sontak terkejut akan perubahan sikap yang ditujukan Kuroda. Walaupun awalnya Togashi masih berat hati menerima perubahan sikap Takeshima dan Kuroda, namun agaknya ia sudah mulai sedikit memahami akan pentingnya kerjasama bagi timnya saat ini. 俺はお前たち3人に声を掛け合ってほしい。アイコンタクトをしてほしい。あれができて完璧に連動したお前らなんて俺だって見てえよ。 Tak hanya itu, pelatih Date pun juga menyetujui keputusan Kuroda untuk kembali bermain di babak kedua nanti. Bahkan dirinya juga mulai memberikan beberapa arahan khusus pada para pemainnya guna meningkatkan kepercayaan diri mereka. 富樫、竹島、二人の間にもルールはあっただろう。だが生きたコミュニケーションが少なすぎる。 Kemudian saat akan memasuki lapangan, pelatih Fukuda mulai mencoba memberikan Ashito saran agar berhenti berupaya memposisikan diri sebagai seorang striker. Fukuda menambahkan hal itu bukanlah tindakan yang tepat untuk menggunakan bakat alami Ashito. Ia berharap sebagai seorang fullback Ashito mampu menggerakkan rekan setimnya untuk membangun pola serangan bagi timnya saat ini. Tak hanya itu, pelatih Fukuda juga meminta agar Ashito memastikan pertahanan tim Esperion tak bisa ditembus oleh tim lawan. Seakan mengerti dengan nasihat tersebut, Ashito pun langsung mengiyakan perkataan Fukuda di sana. 監督ってのは自分の想像を超えていく選手を常に渇望するもんだ。 Dan di sini saat berlalu pergi berjalan ke lapangan, Ashito yang berpapasan dengan gebetannya Hana tanpa pikir panjang langsung meminta semangat pada dirinya agar membantu Ashito bermain baik di babak kedua ini. Terlihat dari gestur Ashito sendiri, nampaknya ia benar-benar sudah jatuh hati pada sosok Hana. 頑張れ、負けるな。力の限り。 Singkat cerita, sesaat babak kedua akan dimulai, Kaneda dibuat terkejut dengan perubahan singkat yang tergambar dalam raut wajah setiap pemain Esperion. Walaupun sebelumnya Kaneda bersama rekan sudah sangat percaya diri akan kembali memporak-porandakan tim Esperion, namun kepercayaan itu seketika sudah tak ada artinya setelah pertandingan dimulai. Diperlihatkan permainan tim Esperion saat ini sudah makin membaik, terutama para pemain bertahan. Bahkan Togashi yang tak ingin mengecewakan pelatih Date pun mulai mencoba menyelaraskan pemikirannya dengan Takeshima. Benar saja, dengan memprediksikan arah bola setelah melihat marking yang dilakukan Takeshima, Togashi nyatanya mampu mengintersep bola di sana. Tak hanya itu, dengan pembagian tugas yang sudah jelas saat ini antara dirinya dan Takeshima, membuat Togashi lebih bisa fokus untuk menghentikan pergerakan Kaneda. Sontal ini pun nyatanya berhasil mematikan pergerakan Kaneda sekaligus membuat pola serangan tim lawan menjadi tumpul ketika mereka mendapatkan bola. 基本チャレンジにはお前が行け。カバーに残った俺がお前の要求を実行してやる。分かった富樫。 金田の時だけは俺に預けろ。 Selain hal itu, kita juga diperlihatkan pada kondisi antara Togashi, Takeshima, dan Kuroda di lapangan. Nampaknya ketiganya saat ini sudah saling mengerti dan mulai mengakui satu sama lainnya. Hal ini tergambar jelas dari percakapan mereka ketika laga tiba-tiba saja dihentikan saat salah satu pemain lawan mengalami cedera cukup serius. Namun sayangnya di sini ketika bola fair play diberikan pada tim Esperion, Kaneda dengan curang langsung merebut dan menggiring bola ke daerah pertahanan Esperion. Walaupun sempat berhasil mengecoh Togashi yang memarking dirinya, namun di sini Ashito yang telah membaca pergerakan Kaneda lantas berhasil menghentikan dan membuang bola. Sontak akibat tindakan tak sportif yang ditunjukkan Kaneda itu pun, sang wasit langsung memberikannya sebuah kartu kuning di sana. 金田、お前逃げると思った。思った通りの場所に逃げてくれた。 Selanjutnya ketika tim Esperion menyerang, pelatih Date langsung memberikan isyarat pada Asari dan Ashito untuk maju ke depan membantu serangan. Hal ini ia lakukan untuk coba menciptakan banyak variasi serangan guna membongkar pertahanan lawan. Benar saja, di satu momen ketika Ashito mulai bisa melihat jelas seluruh posisi pemain dengan kemampuannya, ia langsung bergerak maju ke sisi kanan sembari melepaskan diri dari penjagaan Muto. Seakan paham, Tachibana pun juga mulai bergerak membuka ruang ke sisi kiri untuk mengaburkan fokus pemain lawan. Melihat para pemain sudah terpancing tanpa ragu, Asari pun juga mulai bergerak ke tengah di jantung pertahanan lawan. Melalui kombinasi 1-2 dengan Otomo yang saat ini sedang menggiring bola, nyatanya hal itu pun mampu meloloskan Otomo untuk menceploskan bola ke dalam gawang tim lawan sekaligus merubah kedudukan bagi kedua tim 2 sama.
そいつのマークはお前だ。おい、フリーにさせるな。打たせるか。Selanjutnya dengan gol penyama kedudukan itu pun lantas membuat Ashito menjadi semakin percaya diri untuk terus mengarahkan aliran permainan. Di mana pergerakan diagonal run yang ia terapkan sebelumnya untuk membongkar pertahanan lawan malah membuat beberapa orang terkejut seperti Andri dan kakak Tachibana. Mereka berpendapat bahwa aksi yang ditunjukkan Ashito itu benar-benar di luar nalar. Andri pun dibuat bertanya-tanya bagaimana mungkin Ashito mampu menggerakkan setiap rekannya di lapangan sesuai kemauannya. 守備陣が一番嫌がるプレーを一番のタイミングでどうして急にあんな Bahkan di sini pelatih Satake sendiri dibuat tak percaya ternyata Ashito mampu mengatur semua serangan di lapangan seorang diri. Ia pun yang tak ingin tim Esperion terus mendominasi langsung memerintahkan para pemainnya untuk memarking pergerakan Ashito. Di sini walaupun di marking sangat ketat, Ashito masih mampu mengatur aliran permainan dengan menggunakan jenis umpan sebagai isyarat pada rekannya. Ia yang saat ini telah sadar bahwa selain kontak mata dan arahan verbal masih ada cara lain untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan jenis umpan, membuat Ashito sendiri makin tambah percaya diri. Bahkan tanpa ragu ia meminta seniornya sendiri untuk mempertahankan posisi dan meminta bola di sana. Dengan bola di kakinya tanpa ragu Ashito langsung meletakkan umpan terukur pada Asari di sisi sayap kanan. Di mana Asari yang mendapatkan bola langsung berlari diagonal ke tengah dan selanjutnya kembali mengumpan pada Ashito yang telah berlari bersiap menerima bola. Dengan sedikit tipuan Ashito kembali melakukan diagonal run menuju sisi kiri pertahanan tim lawan. Benar saja di saat ada 3 pemain lawan yang coba menghentikan pergerakannya, Ashito langsung mengerahkan umpan crossing tepat di kaki Otomo. Walaupun sempat gagal dimanfaatkan Otomo, namun bola rebound masih mampu dimaksimalkan Ashito untuk mengungguli tim lawan dengan skor 3-2 di sana. Sontak melihat aksi Ashito itu pun membuat Hana seakan melihat sosok Fukuda dalam diri Ashito. Sementara di lapangan setelah gol tersebut, tim lawan yang saat ini menaruh banyak pemain menjaga Ashito malah menciptakan celah dalam pertahanan yang mampu dengan lancar dimanfaatkan oleh Tachibana untuk menambah keunggulan Esperion dengan tendangan kerasnya. Sontak gol keempat tim Esperion ini pun seakan memupus harapan tim Musashino untuk memenangkan pertandingan tersebut. Bahkan di sini Kaneda sendiri dibuat frustrasi ketika mengingat-ingat permainan Ashito yang tak mampu ia jangkau. Saat ini Kaneda sudah mulai sadar bahwa level permainan yang ia percayai selama ini masih jauh berbeda di bawah Ashito. Namun untungnya di sini Moto yang tak ingin menyerah begitu saja masih nampak sangat mempercayai Kaneda. Dengan sangat lantang Moto pun meminta agar Kaneda tak turun ke bawah guna menunggu kesempatan melakukan counter. Sontak keyakinan Moto pada Kaneda itu pun membuat dirinya saat ini seakan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Singkat cerita, pertandingan itu pun telah selesai dengan kemenangan tim Esperion. Walaupun tak dijelaskan secara gamblang, namun bisa terlihat dari ekspresi Ashito bahwa kedua tim bermain cukup sengit ketika laga akan segera berakhir. Di saat yang sama, pelatih Fukuda pun juga datang di hadapan para pemain Esperion mengumumkan bahwa Togashi Kuroda, Otomo, dan Ashito secara resmi naik promosi ke tim A. Keputusan itu diambil mengingat penampilan api yang ditunjukkan oleh mereka dalam pertandingan melawan Musashino sebelumnya. Togashi, Kuroda, Otomo, Ashito. Ashita kara Aチームに Selanjutnya, Ashito yang merasa kesempatan promosi ke dalam tim A saat ini terdapat peran penting pelatih Date dalam membimbing dirinya. Ashito langsung mengucapkan rasa terima kasihnya pada pelatih Date. Walaupun awalnya pelatih Date nampak terkejut atas aksi Ashito, namun kemudian ia sedikit memberikan wejangan pada Ashito untuk tetap bertahan dan berjuang selama berada di tim A nanti. Walaupun Ashito mengalami peningkatan yang sangat pesat ketika berada di tim B, namun pelatih Date meminta untuk tak meremehkan level permainan tim A.
Seakan mengerti dengan nasihat itu pun Asito langsung tersenyum gembira menatap pelatih Date. お前の成長の速さは著しい。だが A は甘くない。本当に甘くないんだ。少しずつ足元を固めろ。お前ならできる。 Selanjutnya bukannya kembali ke asrama, Asito malah keluyuran di luar seakan memiliki sebuah beban yang sedang ia pikirkan. Walaupun bermain baik selama pertandingan hari ini, diperlihatkan ia nampak belum puas akan sesuatu. Namun untungnya kegalauan itu seakan agak bisa menghilang di saat tanpa sengaja Asito berpapasan dengan Hana. Di bawah guyuran hujan, Asito dengan semangat mulai menceritakan keberhasilannya bergabung dalam tim A sembari memegang tangan Hana dengan erat. Hana pun yang juga merasa senang tanpa aba-aba langsung memeluk erat Asito di sana. 何やってんだアシト、雨降ってきたぞ、早く寮に戻れ。 Namun kemudian Hana yang merasa malu atas tindakannya itu pun mulai mencoba menghindari Asito. Ia berkali-kali mencoba menjauh dari Asito dan tak ingin banyak melihat wajah Asito. Nampak perasaan Hana saat ini masih campur aduk setelah dirinya sering memikirkan Asito. Sementara melihat tindakan Hana itu pun Asito langsung menanyakan sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya. Asito menilai tindakan Hana selama ini sangatlah aneh, tak seceria Hana yang ia kenal. Dan dari sinilah kemudian Hana pun langsung menceritakan bahwa dirinya sangat mencintai kakaknya. Bahkan ia terlihat sangat bersemangat ketika Asito membicarakan sepak bola yang dimainkan kakaknya di masa lalu. Namun di sini tak hanya kegembiraan yang nampak dari raut wajah Hana. Ternyata di lubuk hatinya yang terdalam Hana merasakan sebuah kesedihan di saat kakaknya itu mengalami cedera yang menghentikan karirnya sebagai pesepak bola. Mendengar hal itu pun Asito yang tak ingin terus-menerus berada dalam bayang-bayang pelatih Fukuda lantas meminta Hana untuk bisa mendukung dirinya karena jati dirinya sendiri, bukan karena Asito mirip dengan kakaknya. Ia menambahkan jika dukungan Hana pada dirinya seakan selalu memberikan Asito kekuatan ketika bertanding di lapangan. Mendengar perasaan Asito itu pun tanpa pikir panjang Hana langsung mencium kening Asito dengan sangat lembut dan pergi meninggalkan Asito begitu saja. Nampaknya derasnya hujan di momen tersebut seakan menjadi saksi mekarnya cinta antara Asito dan Hana. せめて元気に送り出せ。激励していけ。 Selanjutnya Oasis season pertama pun ditutup ketika Asito bersama Togashi sedang bersiap memasuki lapangan utama tempat latihan rutin tim A diadakan. Terlihat keseriusan untuk menjadi pemain inti tergambar dari raut wajah Asito yang sekaligus membuat anime Oasis season pertama pun berakhir.